Yang jadi masalah adalah ketika bicara di provinsi, bicara di kabupaten kota, tidak pernah men-state di dalam RPJPD-nya itu adalah proyek strategis daerahnya dalam lampirannya atau entah di dalam programnya mereka ketika bicara untuk pembangunan daerah menuju sebagai apa. Karena apa itu terjadi? Karena masing-masing daerah ketika membuat RPJPD-nya tidak merumuskan yang namanya pembangunan kewilayahannya. Kalau tidak disebutkan dalam pembangunan kewilayahannya, selesai sudah. Artinya apa? Tidak konkret, tidak pernah lugas, tidak pernah apa yang harus dibuat dalam rangka membangun wilayahnya seperti apa gitu, menjadi X gitu. Katakanlah misalnya tadi saya sebutkan Luwu Timur menjadi kota sebagai Singapura gitu misalnya. Udah selesai kan? Kalau itu konkret kan, berarti kalau gitu harus membangun rumah sakit yang seperti Mount Elizabeth, membangun sebuah kawasan pariwisata yang mewah, lembaga pendidikan yang hebat, yang artinya apa? Nggak bisa itu. Datanglah dengan investasi dengan investor yang membangun itu. Boleh nggak bisa? Boleh, karena memang di state dalam Undang-Undang 59 tahun 2024 adalah dia memisahkan ketika bicara APBD tidak ada menggunakan namanya pembiayaan non pemerintah. Sekali lagi dalam Undang-Undang 59 tahun 2024 di state bahwa pembiayaan setiap 5 tahun tidak hanya mengandalkan dari pemerintah tapi juga namanya pembiayaan non pemerintah. Dan itu sudah ada. Dan itu sudah kita rasakan dan sekarang akibatnya lahir lagi salah satunya dengan Danantara tadi. Salah satu mekanisme pembiayaan yang lahir dari sebuah lembaga keuangan. Dan mungkin lain-lain yang bisa dibuat bisa dengan investor dengan swasta dengan pinjaman hibah dengan macam-macam kan bisa dilakukan itu yang kira-kira yang saya harus tanamkan kepada bapak dan ibu artinya apa marilah kita berpikir strategis untuk kepentingan kabupaten provinsi kita makanya usulkanlah proyek strategis daerah sesuaikan dengan RPJPD RPJMD kalau tidak bisa sesuaikan akibatnya nanti bapak dan ibu tidak bisa merumuskan namanya RUPM-nya provinsi, kabupaten maupun kota. Akibatnya Bapak Ibu tidak bisa merumuskan sektor-sektor yang untuk diberikan insentif daerah, perda insentif dan kemudian investasi daerah. Yang semuanya akhirnya akan merembet kemana-mana gitu. Ketika tidak konkret pembangunannya, PSD-nya tidak ada, Bapak Ibu tidak bisa merumuskannya, kemudian tidak bisa dipilah antara pemerintah dan non pemerintah, akhirnya tidak bisa dirumuskan ke dalam RUPM, akhirnya tidak bisa dirumuskan menjadi insentif daerah untuk diberikan kepada sektor apa gitu. Itu kemana-mana. Jadi inilah makanya saya lebih di awal ini lebih pada benar-benar apa ya benar-benar ini starting point kita kalau ini gagal aja di awal 5 tahun awal ini di setahun ini udah di berikutnya nanti bupati atau gubernur berikutnya akan misleading dengan konsep pembangunan yang nggak ada disebut dengan namanya pembangunan yang berkelanjutan atau sustainability itu kira-kira anunya Pak Bapak dan Ibu. Pak, mungkin begini Pak, gambaran sederhananya. Bisa enggak sebenarnya misalnya dalam suatu daerah eh, pengembangan bukan termasuk dalam kategori pengembangan kawasan garam, tapi dia mengembangkan untuk iPro-nya menjadi kawasan garam. Bisa enggak di menjadi dituangkan dalam misalnya sudah dituangkan dalam RPJMD, bisa enggak dieksekusi menjadi sebagai proses proyek strategis daerah? Ini ketika selama ini saya sih belum ada ketemu misleading ya. Jadi gini, ketika kami sudah menstil sebuah daerah itu adalah kaya dengan kawasan, katakan kawasan garam seperti Jeneponto, yang disebut dengan kawasan garam ini. Apakah kemudian kita tidak melakukan kajian sebelumnya? Saya saya selama ini tidak pernah ada misleading. Selalu selama ini pas gitu. Jadi memang artinya selama ini bertahun-tahun daerah itu memang terkenal dengan potensi garam. Sehingga kemudian dibakukan menjadi produk hukum lebih lebih pas lagi karena sudah jadi produk hukum dong, sudah jadi regulasi dengan sudah aturan dan ketetapan dong. Maksudnya mau kita bantah lagi gitu kan. Tapi kalau kemudian ternyata misalnya ada daerah tiba-tiba berkembang lagi, ternyata bukan garam lagi, ya mari kita bahas. Tapi punya punya asumsi dan punya alasan yang benar dulu. Kalau saya gini, saya tidak pernah menafikan yang namanya undang-undang, peraturan, perpres, mau undang-undang. Tapi kemudian ada temuan yang baru yang mengatakan bahwa ada hal yang baru, nggak masalah, tapi bahas dulu. Mari kita cek dulu, logis nggak dan masuk akal nggak, argumentatif nggak. Jangan asal kita ini nih kadang-kadang gini nih. Saya pernah ketemu Jeneponto, sorry, eh, Pangkep. Pangkep ngotot selama ini namanya dengan jeruk yang gede tuh kayak Bali gitu, jeruk Bali itu, jeruk yang gede, Pangkep. Jeruk apa namanya tuh? Pomelo, Pangkep. pomelo. Jeruk Pomelo. pomelo, Pak. Sama juga di Selayar juga jeruk juga besar itu. Tapi tidak pernah ada dalam konteks nasional bahwa itu jeruk itu menjadi kawasan satu. Sampai sekarang saya nggak pernah temukan. Lalu saya tanya kepada Pangkep dan kepada Selayar.
bayar. Saya nggak ngeliat ini jeruk sebagai dalam kawasan satu dalam konteks pertanian nasional, saya bilang. Yang tanda tangan Pak Menteri Pertanian loh, Pak Andi Amran ya, Menteri Pertanian. Nggak ada loh saya bilang. Terus saya cek, kira-kira benar-benar masif nggak itu peternak apa perkebunan itu? Ternyata jawabannya tidak masif, Pak. Jadi memang ada terkenal tapi tidak masif, tidak dibudidayakan secara luas dan secara terstruktur masif dan TSM tuh, terstruktur sistematis dan masif. Tapi kan kalau yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan itu rata-rata TSM, Pak, terstruktur sistematis dan masif. Betul-betul memang itu sektor komoditas yang betul-betul TSM tadi memenuhi syarat. Tapi kalau memang ingin mempertahankan itu, ya mari kita bahas. Satu ya. Kedua, tapi apakah gara-gara nggak ada di nasional kemudian kita bisa nafikan yang namanya jeruk polimo itu tuh? Bisa saja kita tetap masukkan, cuma dengan catatan kita tetap kembangkan namanya kawasan pertanian, tapi utamanya misalkan kalau kita anunya beras, kawasan satunya beras, ya beras. Cuman di situ ada beras, ada jeruk, ada ini dan lain-lain nggak ada masalah. Tapi kawasan pertaniannya masuk gitu. Karena jadi kita bersembunyi di dalam sebuah regulasi yang benar dulu. Kita ingin mengembangkan karena ini adalah kearifan lokal yang karena memang belum TSM tadi belum sistematis dan masif tadi belum terstruktur nggak apa-apa. Tapi kita buat supaya menjadi TSM tadi kita masukkan tetap sebagai komoditas untuk kawasan budidayanya untuk jeruk pomelo tadi dengan catatan yang Iya. kita bangun kawasan pertaniannya dulu gitu. Itu yang saya pikir yang harus sama-sama kita berpikir seperti itu. Jadi, jadi artinya eh, kepentingan daerahnya masuk, cuman kita lihatnya adalah dalam dalam konteks bahwa tujuan provinsinya dapat, tujuan daerahnya dapat, strategis daerahnya dapat. Sehingga apa? Kawasan pertanian gitu. Jadi nggak apa-apa, tapi lihat dulu. Seperti misalnya garam, tiba-tiba ternyata garam juga ada di Bone, ada di tapi kita bicara Minapolitan, kita lihat Minapolitannya. Garamnya itu ya yang kemudian kita harus jadikan masuk ke dalam sebuah komoditas baru di dalam Minapolitan tadi nggak apa-apa, tapi jangan jangan bicaranya dengan garam doang. Itu tidak strategis kalau kita bicaranya garam. Jadi gini Bapak dan Ibu, salah satu aspek strategis yang lain adalah kalau kita bisa menempatkan sebuah kegiatan investasi yang betul-betul namanya dalam sebuah ekosistem. Kalau tidak dalam ekosistem berarti tidak tidak namanya tidak terjadi namanya strategis buat daerah. Jadi jangan sampai kita mengundang investasi pada satu wilayah yang ternyata tidak jadi bagian sebuah ekosistem. Itu tidak efisien di situ. Sehingga kita sebagai orang daerah, sebagai orang pemerintahan, kita harus menyiapkan sebuah kawasan ya. Akhirnya harus menyiapkan sebuah kawasan. Itu kira-kira Pak. Misalnya dalam suatu daerah sudah menetapkan RPJMD-nya, tertuang target, kan akan diukur tingkat keberhasilannya suatu daerah jika itu proyek tidak dieksekusi, Pak. Dan itu bertentangan dengan misalnya aturan di atasnya. Misalnya kan banyak sekarang daerah akan mengeksplor untuk kegiatan wilayah pertumbuhan perindustrian. Itu tidak tertuang sebagai wilayah perindustrian. Apakah boleh dieksekusi di daerah tersebut atau tidak, Pak? Nah, makanya itu kita bersembunyinya di dalam undang-undang sektor itu. Di dalam undang-undang sektor itu ada misalnya kayak tadi itu yang saya sebutkan tadi, pertambangan dan smelter. Karena dia terintegrasi dengan bidang usaha budidaya dengan pertambangannya. Dia boleh membangun pabrik untuk pengolahannya dari pemisahan dari mulai hasil dari pertambangan itu tanah dengan bercampur dengan biji logam tadi kemudian dipisahkan menjadi smelter tadi di smelting kan menjadi kemudian itu. Jadi hanya itu. Tapi kan itu hanya kasus per kasus. Kalau kita sebagai bagian dari pemerintahan, kita harus berpikirnya strategis. Menyiapkan kawasan. Kawasan harus kita siapkan. Jangan bagian dari satu proyek-proyek saja. Kawasan yang kita siapkan. Karena apa? Ekosistem yang kita bangun, Pak. Karena apa? Dalam undang-undang itu disebutkan sangat integratif antara aksesibilitas dengan kemudian kawasan itu gitu. Jadi jangan sampai gini, kita sebagai orang pemerintahan hanya menawarkan sebuah sebuah satu bidang usaha. Misalnya gini, bangun dong pabrik dalam sebuah kawasan industri kan. Ada nggak kawasan industrinya? Nggak ada ya, ngapain juga. Orang nggak ada kawasan industri kok ngundang ke pabrik garam. Kan aneh lagi gitu. Sehingga inilah makanya kita membangun kawasan. Ketika bicara kawasan, akhirnya kita bicara dengan tata ruang dan kebijakan sektornya itu. Jadi begitu kira-kira membayangkannya. Jadi strategisnya itu harus kita lakukan. Jangan gagal fokus dengan kita untuk berpikir selalu dengan konsep strategis tadi. Melihat dari sisi kawasan. Kawasan yang kita kembangkan. Kenapa? Kita punya wilayah, punya daerah. Kawasan itu. Gitu. Itu kira-kira jangan
Jangan sepotong-sepotong gitu. Mengundang misalnya pabrik obat, nggak bisa, kita kawasan. Nanti ada asupan kedua ini saya gagal fokus. Ada kawasan pariwisata, ada kawasan pertanian, ada kawasan minapolitan, ada kawasan industri, ada kawasan pemukiman, macam-macam kan. Jadi kita berpikirnya itu, jangan kalau kita mengundang hanya satu, bikin dong toko obat di kami, toko loh badal, toko kita buatkan iPro-nya. Lalu ke toko itu kamu apakah mungkin hanya bisa maju laku di situ kalau kemudian kita lihat masyarakatnya kita tidak lihat, dia lokasinya itu di situ tidak punya aksesibilitas yang baik gitu. Jadi kita berpikir strategi salah satunya dengan berbicara dengan kawasan. Sekali lagi kawasan itu menjadi sangat penting. Itu kira-kira Pak. Iya. Ya, demikian mungkin Pak Gatot. Saya ingin sebenarnya tertarik bertanya lagi, tapi saya ingin memberikan kesempatan Gak kepada apa-apa, nggak Kabupaten. apa-apa, nggak apa-apa, Bapak tanya lagi aja nggak apa-apa ya buat anu pemahaman Sudah, Pak, yang nanti lain. lagi. Saya Oke, ingin lebih komunikatif dengan kabupaten kota karena mereka yang punya visible wilayah, Pak. oke silakan. Siapa tahu mereka ingin eh, membrainstorming kegiatan investment projectnya kepada Pak Gatot karena ini menjadi indikator-indikator untuk penilaian ke depan sehingga memang ada keselarasan antara aturan pusat dengan aturan di daerah, eksekusinya di daerah. Mungkin saya persilahkan dari kabupaten kota untuk mempertanyakan tentang proyek strategis daerahnya, apakah memang relevan untuk dikembangkan di daerah tersebut. Saya persilahkan Bapak, Ibu sekalian dari kabupaten kota. Lu utara. Lu Utara, saya Jeneponto, persilahkan. Jeneponto Pak. Lu Utara, setelah itu Jeneponto. Siapa lagi Pak? Saya sesi pertama ini saya persilahkan untuk 3 daerah. Kalau dari saya ke Palu. Palopo ya. Ya, saya persilahkan untuk 3 daerah itu. Dari pertama Lu Utara, selanjutnya Jeneponto, yang ketiga dari Palopo. Mungkin saya persilahkan dulu dari Lu Utara. Saya persilahkan Bapak, Ibu. Saiful Pardi. Oh, Pak siapa? Pak Saiful. Pak Saiful. Kayak itu situ aneh. Dia yang kasih bisu. Oke. Pak Saiful dari Lu Utara. Jadi ponto. Oh, itu jadi pun karena Yang siap. belum siap. Dari Jeneponto Pak, silahkan Pak Ibrahim. Pak Siap Ibrahim. Pak, siap. Saya persilakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Gatot, Kementerian Investasi, kemudian hadir juga Pak Kadis. Terima kasih kesempatan, kemudian moderator dan seluruh kru PTSP Provinsi Sulawesi Selatan. Menarik ketika tadi menyinggung garamnya, kebetulan kami mengeringkan eksum pada SSIC terkait pembangunan pabrik garam industri. Jadi kalau ditampilkan di situ jadi survei kelihatan awal sama. kami pertama bahwa memang Jadi ponto dia lagi Jeneponto bicara. Jadi fair memiliki screen. peluang untuk itu Fair karena screen. memiliki potensi tambah garam yang cukup baik di Sulawesi Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, visi misi pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk Bupati terbaru kami memang menempatkan skala prioritas bahwa garam menjadi program utama untuk pengembangannya di Kabupaten Jeneponto. Yang kedua, master plan pertumbuhan ekonomi ternyata Sulawesi Selatan juga masuk bahwa Jeneponto harus mengembangkan garam. Sehingga beberapa regulasi juga mengatur sehingga kami mengambil ini pertama bahwa memang ada peraturan bupati terkait pengembangan industri di Kabupaten Jeneponto, kemudian RT RW terkait pengembangan kawasan industri yang telah ditetapkan dalam RT RW. Yang jadi persoalan yang kami tanyakan, Pak Gatot, bahwa terkait kawasan yang kami angkat di dalam IFRO ini bahwa tidak di dalam kawasan industri. Pertimbangannya bahwa kami lebih melihat bahwa pemerintah daerah memiliki satu lokasi kurang lebih 3 hektar di luar kawasan industri, tetapi
kawasan tersebut sangat dekat dengan tambak garam. Tapi pada dasarnya dari kawasan industri yang diperuntukkan di Kabupaten Jeneponto, tempatnya di Kabupaten Bangkala itu tidak jauh juga dari kawasan industri. Pertimbangannya kita tidak menempatkan di kawasan industri karena lebih efektif saya kira kalau lahan itu adalah milik pemerintah sementara kawasan industri masih dimiliki oleh masyarakat. Nah, sekarang kami butuh input Pak Gatot seperti apa sebenarnya ini IFRO ini layaknya karena tadi gambarannya bahwa harus dalam kawasan industri ketika ingin membangun pabrik misalnya. Demikian kami mohon petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak wabarakatuh. dari mana tadi, Pak? Jeneponto Pak Gatot. Jalan Jadi kita Bukadis. ada Bukadis di situ. Dia lagi DPR Pak Gatot. Aduh, Ada salam kegiatanan. salam buat Bu Mary ya. Iya, Jadi begini Pak, kalau untuk Jeneponto kan masuk ke dalam WPPI ya, wilayah pengembangan pembangunan industri ya. siap. Oke, jadi nah sekarang persoalannya adalah Bapak ingin membangun sebuah industri yang memang tidak di luar dari WPPI, di luar dari kawasan industri. Jadi saya bacakan dulu kalau mengenai garam untuk di Sulawesi Selatan, garam ya, garam itu ada Takalar, Jeneponto sama Pangkep ya. Pangkep satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga. Tiga kabupaten yang oleh nasional secara Indonesia sentris itu ditetapkan sebagai sentra garam. Sehingga ini strategis nih. Jadi artinya kita berpikir kalau gitu Takalar, Jeneponto atau Pangkajene Kepulauan adalah kabupaten yang sangat strategis untuk dikembangkan garam. Karena apa? Karena sanatnya masuk ke dalam namanya anunya Pak Presiden. Sehingga secara secara Indonesia sentrisnya sudah masuk itu satu. Lalu kedua, kalau sudah masuk seperti itu, ketika bicara hilirisasi, garam itu masuk ke dalam juga anunya Pak Presiden ketika bicara hilirisasi. Masuklah garam juga. Jadi lebih strategis lagi. Jadi jangan hanya tambak, tapi adalah kita harus mengolahnya juga, hilirisasinya juga. Pas. Jadi kalau Bapak Ibu punya niat seperti itu, target kami terhadap garam ini eh, apa realisasi garam ini yang masuk ke dalam hilirisasi garam ini, kami juga ikut senang, pusat juga senang, nasional senang, Pak Presiden senang, Menteri Menteri Investasi senang, karena nyambung semua nih. Nah, poin berikutnya adalah ketika bicara industri, ketika kita untuk mengandung pengolahan atau hilirisasi dari garam itu, walaupun kita belum tahu sampai ke batas mana kita mengolah garamnya ya, pohon industrinya belum kita tetapkan, tapi kan poin yang penting adalah pengolahannya. Ketika bicara mengolah industri itu, yang namanya Undang-Undang 3 2014 adalah harus berlokasi di kawasan industri. Itu di state di situ. Lalu gimana kalau ada satu daerah yang tidak punya kawasan industri? Boleh carilah daerah yang ada, cari lokasi lain yang ada kawasan industri. Lalu bagaimana kalau memang tidak ada di kawasan industri? Carilah yang ada di KPI. Ada tiga alternatif itu yang mundur-mundur. Tapi apakah kemudian lebih baik di kawasan industri? Sangat baik di kawasan industri. Kenapa? Kalau di kawasan industri itu adalah sebuah kawasan, sebuah estate untuk tenan, untuk industri. Kalau memang ditenang untuk garam, yang berarti dia sudah disiapkan adalah mengenai IPAL-nya, infrastruktur industrinya, listriknya, jalannya. Lalu apa? Dia dekat dengan pelabuhan dan lain-lain itu ya. Nah, sekarang persoalan berikutnya. Punya nggak tanah kita dengan luasan kawasan industri yang ditetapkan oleh peraturan oleh PP mengenai kawasan industri? Minimal adalah 50 hektar kalau kita bicara untuk kawasan industri, untuk industri besar. Minimal jadi harus kita punya menggunakan lokasi di kawasan industri industri ya seluas minimal 50 hektar. Sehingga kalau sebuah daerah yang tidak memiliki kawasan industri tapi dia boleh untuk WPPI, maka saran saya adalah iPro-nya akan lebih baik adalah sebagai iPro untuk menjadikan mengusahakan kawasan industri atau namanya PKI, perusahaan kawasan industri. Itu akan lebih baik ketimbang iPro-nya yang berbeda sekali. Sehingga sekali lagi, kalau itu kemudian kita bisa lakukan dengan baik, makasih. Artinya kita lebih lebih condong membangun sebuah ekosistem. Karena kalau kita kemudian kita tempatkan kita membuat iPro nih, kita ngundang mereka tidak di kawasan industri, akan menjadi sangat bias sekali dan akan menjadi tidak efektif, tidak efisien, tidak berbiaya murah bagi industri itu. Sehingga sampai kapanpun biasanya iPro itu tidak ekonomis, tidak perform sebagai iPro. Kenapa? Sudah cacat secara lokasi karena sudah tidak berlokasi di kawasan industri. Berbeda kalau kemudian sudah berlokasi di kawasan industri, akan sangat perform karena lebih efisien, lebih optimal, lebih ekosistem yang tercipta karena sudah ada infrastrukturnya juga suprastruktur dan infrastruktur yang terbangun di situ. Sehingga sekali lagi, buat daerah yang dalam WPPI, saran saya ketika bicara itu ada kita lebih baik membangun sebuah kawasan industri. Itu nomor satu.
Lalu gimana dengan kawasan industri tadi ketika dengan kaitan dengan sektor strategis daerah? Ya mari kita lihat. Kalau itu sebuah sebuah daerah yang banyak dengan garam dan ikan karena dia adalah kawasan laut dan pesisir laut dan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar atau pulau-pulau kecil, makanya cocoknya adalah kawasan Minapolitan. Sehingga disitulah yang namanya dari mulai hulu hilirnya bisa dijadikan. Akibatnya apa? Kemudian marilah kita jadikan sebagai kawasan Minapolitan dari mulai aspek budidayanya, tambaknya, sampai kemudian pengolahannya. Pak, tapi kami tidak punya lahan seperti itu. Marilah kita cari kabupaten lain. Di sinilah peran provinsi yang kemudian sebagai dirigen orkestranya untuk itu. Siapa nih untuk kemudian dijadikan sebagai proyek strategis provinsi. Budidayanya tetap di Jeneponto, tapi pengolahannya ada di mana misalnya di Takalar gitu yang memang masih dapat dapat itunya atau di kawasan industri ya WPPL yang lain misalnya Jenderal Banteng misalnya. Emang itu harus provinsi yang turun tangan untuk menilai itu. Jangan sampai ada satu daerah yang memang ternyata tidak bisa membangun kawasan industri padahal dia bisa WPPI. Sekali lagi WPPI karena dia ada seperti Jeneponto boleh membangun sebagai basis industri tapi dia tidak punya lahan itu. Itu satu. Pak yang ada lahan masyarakat. Ya main lebih baik lahan masyarakat. Karena sebagai kawasan industri kalau lahan masyarakat lebih gampang, investornya bisa lebih cepat lebih dapat gitu. Asal masyarakatnya itu kemudian diberi pemahaman bahwa lokasi yang akan dijadikan saat ini akan dibeli oleh investor, makanya sekarang menjadikan proyek strategis daerah. Caranya dengan apa? Caranya masukkan ke dalam perda rencana induk daerah terkait dengan pengembangan namanya perda rencana induknya adalah dalam RPJPD, RPJMD, lalu kemudian menjadikan sebagai rencana induk industrinya di dalam perda itu. Kalau sudah masuk dalam perda itu rencana induk industrinya, maka masuk sebagai proyek strategis daerah. Ketika sudah jadi proyek strategis daerah, makanya nanti dalam tahap pertama pelan-pelan akan dijadikan namanya penlok. Kalau sudah jadi penlok, mau nggak mau nanti masyarakat harus rela untuk dibeli sama investor karena sudah dijadikan penlok untuk sebagai kawasan industri. Sama hal yang dilakukan dengan pusat ketika bicara sebagai kawasan kereta api misalnya, sebagai jalan tol misalnya. Bahwa di situ lewat lahan masih masyarakat ya dibeli, harus digusur. Ya itulah caranya. Nah, itulah pemerintah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensejahterakan masyarakat, dalam rangka menyiapkan Jeneponto itu sebagai basis apa? Makanya harus ada di RPJPD dan RPJMD itu. Jadi nggak ada masalah. Nah, kenapa Bapak sekarang berpikir seperti itu kayak orang ketakutan? Karena Bapak berpikir sendirian. Coba kalau yang berpikir di sini ada kepala daerahnya, ada DPRD-nya, kita sepakat. Kita jadikanlah sebagai basis untuk garam misalnya. Jeneponto adalah garam misalnya. Garam dunia adalah Jeneponto. Oke, semuanya jadi garam. Termasuk dengan pengolahannya hilirisasi. Oke, perlu minimal 50 hektar mal. Oke, perlu menggusur orang. Ya oke, mari kita tetapkan mana yang perlu digusur kita kaji, kita cari. Sehingga disitulah kemudian namanya lahirlah proyek strategis daerah. Apakah dengan cara menggusur itu kemudian kita menyengsarakan masyarakat? Ya enggak. Dengan sekarang kita diamkan saja seperti ini saja, artinya apa? Pengembangan dari garam aja tidak bisa terlalu maju, tidak terlalu masif. Tapi kalau kita siapkan dengan sebagai kawasan Minapolitan untuk garam, bisa insya Allah akan menjadi lebih terstruktur, sistematis dan masif akan menjadi lebih besar lagi industrinya, menyerap tenaga kerja di masyarakatnya lebih banyak lagi. Itu kan sebagai efek dari kegiatan ekonomi yang baru. Nah, sekali lagi, makanya nanti kepala daerahnya harus tahu terkait dengan hal ini, handicap ini. Kalau kalau enggak ya kita akan selamanya membuat iPro yang kelasnya kelas kelas TK saja, kelas aman kanak-kanak. Padahal kita harus membuat iPro yang kelasnya kelas SMA gitu kan. Ini kita mau ke iPro yang ala kadarnya. Padahal kita pemerintahan loh. Padahal kita 2045 disebut Indonesia emas loh. Indonesia emas yang dengan garam besok tadi Jeneponto kan harus kita mau ngapain nih Jeneponto dengan emasnya di dalam sektor garam. Ini kan harus jadi garam yang betul-betul garam untuk farmasi, garam yang industrinya macam-macam kan begitu. Gak seperti garam Jepang yang harganya garam kristal misalnya kan. Jeneponto adalah garam kristalnya dunia misalnya gitu kan. Itu seperti itu harusnya. Kalau enggak ya kayak gini-gini aja lagi gitu. Itu kira-kira apa? Jadi Bapak jangan berpikir sendiri, berpikirlah dengan seluruh SKPD yang lain dan kepala Siap, daerah siap, DPRD gitu, Pak. siap, Pak. Oke. Makasih, Pak. Baik. Pak Nurfan. Pak Nurfan mana nggak ada suaranya? Pak Ibrahim, dengan penjelasan Pak Gatot mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dieksplor lagi sebelum saya beralih ke Kotaku. Kota Palopo. Iya, terima kasih Pak. Saya kira cukup sekali
Pak Gatot Oh, ya. memberi gambaran yang jelas. Dan insya Allah kami akan koordinasikan kembali. Jadi besok Jadi, di SSIC Pak jangan sampai proyeknya proyek burem gitu ya Pak, proyek yang kayaknya iPro yang insya kayaknya. Allah Pak, butuh dukungan Pak. Dan jadi tunjukkan bahwa Bapak punya bupati yang baru yang punya komitmen membangun Siap. untuk yang dan Bapak harus yang mendorong itu, biarin aja, jangan Bapak Selanjutnya, kan bagian dari bahasa Betawinya nih. Ya. Kalau bahasa Betawinya Pak ini. Di saya bahasa Betawinya gini nih. Ini udah gue bikinin yang bagus yang membuat kredibilitasnya Pak Bupati menjadi hebat moncer di Apa matanya mau presiden begitu? dan nasional. Makanya nih tolong nih terjemahkan dan tolong dieksekusi karena ada banyak handicap yang terjadi seperti misalnya masalah lahan, masalah regulasi. Tolong dibantu dong gitu Pak ke Pak Siap, Bupati. siap. Terima kasih Pak. ya oke Pak, saya cukupkan untuk Jeneponto. Selanjutnya saya persilahkan dari Kota Palopo untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait proyek strategis daerah di Kota Palopo untuk pengembangan iPro-nya, Pak. Palopo, Kota Palopo, saya persilahkan Bapak Ibu. Palopo atau yang lain saja, Pak. Kalau Palopo belum siap, ada dari Mohon kabupaten izin, kota. mohon izin dari Luwu Utara Pak. Luwu Utara ya. Luwu Utara saya persilahkan terkait iPro-nya untuk konsultasi langsung dengan Master iPro langsung dari BKPM Jakarta. Saya Itu persilahkan Pak. Palopo kenapa nggak ada kan Bu Yuyun dari Palopo itu. Iya Pak, Bu Yuyun dari Palopo itu. Luwu Utara dulu Pak. Luwu Utara dulu. Ya, mohon izin ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kamera off. Pak, yang penting ada Yang suaranya terhormat Pak. Pak Gatot dari Kementerian Investasi dan Kepala Dinas PDFC Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin saya langsung saja Pak, terkait dengan IPRO untuk tahun 2025 ini, kami bersama tim penyusun IPRO Luwu Utara mengangkat IPRO terkait komoditas kakao, coklat. Nah, kemarin di tahun 2021 saya dengan Pak Gatot selalu terkait yang PSN itu kayak kelapa sawit tidak masuk pada PSN. Nah, kali ini kami angkat pengolahan kakao, Pak. Apakah masuk secara nasional kakao untuk Luwu Utara? Kemudian rencana kami untuk pengolahannya di kawasan peruntukan industri, yaitu lahan milik masyarakat. Mungkin itu untuk sementara, Pak. Mohon masukan dari Pak Gatot. Terima kasih. Jadi sekali lagi Pak, jadi untuk kemudian unggulan untuk kakao dan kopi, kakao dan kopi itu ada di Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Kakao dan Kopi, Toraja Utara, Luwu Utara dan Pingrang. Jadi Bapak masuk di salah satu dari konsep Indonesia sentris terkait dengan komunitas unggulan dan itu masuk ke dalamnya Pak Presiden. Lalu kedua, lalu kita bicara hilirisasi. Sekali lagi saya ulang lagi nih yang tadi. Jadi kalau bicara kita hilirisasi, kita bicara adalah mengundang investor masuk ke dalam sebuah kawasan industri. Kawasan industri ada nggak? Nggak ada. Makanya akibatnya apa? Kita membangun kawasan industri dulu. Tentunya kawasan industri untuk pertanian atau kawasan industri misalnya untuk konteksnya secara positioningnya untuk kakao dan teman-temannya tadi kakao, kopi, gula dan lain-lain itu ya. Karena kan ada kaitannya itu semua nyambung. Jadi kalau membuat kawasan industri kan ada positioning. Misalnya kawasan industri otomotif, mobil, kawasan industri motor sendiri, kawasan karena nggak bisa campur-campur kawasan tekstil, makanan juga bisa sendiri. Karena apa nggak mungkin dicampur antara misalnya smelter pertambangan, kawasan industri dicampur dengan industri makanan. Kan satu racun, satu makanan. Jadi artinya apa? Betul. Kawasan itu harus dibangun dengan cara dengan punya positioning. Jadi mari kita kembangkan. Misalnya Bapak merasa gini bahwa kalau di Luwu Utara itu adalah karena kakaonya sangat sangat
TSM terstruktur sistematis dan masif. Mari kita jadikan wilayahnya adalah Luwu Utara adalah Kabupaten Kakao gitu. Ya mari kakao dan teman-temannya kakao bisa jadi apa sih di hilirisasi? Nah, akibatnya apa dengan kakao itu dijadikan sebagai tagline? Pak Bupatinya mau nggak? Kemudian cukup dengan kakao itu kita bisa maju nggak? Ya, tentu saya kan bisa maju. Kakao kan bisa jadi farmasi juga bisa Pak, bisa jadi kosmetik, bisa jadi macam-macam. Dari situ bisa kemudian industrinya, bisa kemudian perdagangannya, obat-obatannya, bisa macam-macam sektor-sektor yang berkembang. Jadi apa? Strategis daerahnya, positioningnya adalah kita mengambil kakao sebagai basis utamanya untuk memajukan kabupaten ini. Jadi kalau memang benar-benar TSM ya, Yes, sehingga kita melihatnya adalah dari mulai hulu hilir budidaya dan pengolahannya. Nah, sekarang mari kita lihat ada nggak kawasan untuk itu kita kembangkan, lokasi untuk itu. Sehingga ini sekali lagi Pak Bupatinya harus kasih tahu nih, Palu Utara apa sih Pak, kota apa sih, kabupaten apa sih Pak, kabupaten kakao atau kabupaten kopi gitu. Saya itu kadang-kadang begini, kadang-kadang orang pemerintah daerah, kepala daerah, bupati, kepala daerah, gubernur mengambil tagline untuk kotanya itu kayak kayak malu-malu gitu. Kayak misalnya gini, eh, berhiber gitu, bersih, hijau, berwibawa itu apa sih gitu. Lebih baik kan satu konteks itu. Sebagai kayak di Detroit itu kota 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 mobil, kota otomotif itu kan jelas. Karena apa? Karena memang dari industri mobil lah biar berkembang kemana-mana. Atau misalnya kayak di Las Vegas, kota kasino, kota judi itu. Kan jelas itu. Dari judi lah kemana-mana, lahir berbagai macam bidang usaha. Nah, kenapa daerah itu tidak berani mengambil tagline yang jelas-jelas dari sektor, dari komoditas yang kemudian, tapi kita sudah pertimbangkan, sektor itu kemudian betul-betul menjadikan bagian untuk pembangunan kita. Nggak ada masalah. Harus berani. Dari situlah tumbuh berbagai macam sektor lain atau investasi lain yang kemudian menyusul yang kemudian untuk mendukung ke sektor itu. Ya bagus lagi. Kakao kan nanti ada untuk industri pertaniannya, alat-alat pertaniannya, ada pupuknya, kan macam-macam. Nah, ini itulah yang disebut dengan positioning dalam pembangunan. Segala lagi harus ada di RPJPD, RPJMD, dan kepala daerah dan DPR-nya jadi tahu. Jangan cuman gini doang, Luwu Utara beriman gitu. Ya, ngapain sih kota beriman, kabupaten beriman tuh mesti ngapain suruh sholat telat tiap hari gitu. Itu kan sudah bagian dari anunya kita, kewajiban kita. Ngapain dijadikan sebagai tagline-nya pembangunannya kabupaten gitu kan. Nah, ini itulah Pak. Jadi kalau buat saya kembali lagi kepada topik kakao jadikan sebagai tagline silahkan. Kemudian nanti sebagai iPro adalah kakao berarti artinya apa? Hulu dan hilirisasi. Hulu ke hilir. betul betul ya. Jadi hulu ke hilir. Jadi satu kawasan yang membangun dari hulu ke hilir semuanya kakao. Nggak apa-apa. Dengan catatan kakao itu betul-betul sebagai sektor unggulannya kabupaten ini. Dengan catatan juga sudah masuk dalam ranah nasional. Pak Presiden juga sudah tahu bahwa kakao ada bagian kita dan kita pun juga bagian dari untuk pencapaian dari realisasi kita, hilirisasi kita. Jadi masuk semuanya Pak. Cuman keberanian itu yang harus disiapkan. Jadi sekali lagi mungkin saja Pak Bupati nanti pada saat paparan di depan saya misalnya gitu dia bicara Luwu Utara adalah kabupaten kakao. Nah, di situ mari kita breakdown kakao bisa jadi apa saja, value chain-nya bisa jadi sektor apa saja, bisa di farmasi, logistik juga bisa masuk, kesehatannya masuk, rumah sakit juga masuk, gitu. Nah, itu bisa kemana-mana gitu. Itu kira-kira bayangannya Pak. Iya, iya, terima kasih Pak. Jadi kami ada tagline dari Luwu Utara itu Kakao Lutra Pak. Kawasan kawasan kakao olahan Luwu Utara. Nah, nanti alhamdulillah ya atas masukan Bapak nanti kami lanjutkan lagi kembali dengan teman-teman karena ini sudah masuk strategis. Insya Allah Pak. Terima kasih. Ya, mari Pak. Jadi kalau dengan kakao tadi, mari kita kembangkan kakao betul-betul dari hulu ke hilir. Iya. Lalu siapkan lahannya, lokasinya. Hulu dari mulai budidayanya, hilir dari mulai industri pengolahannya. Industri pengolahannya jadi apa aja sih? Kakao bisa macam-macam kan? Jadi permen Macam-macam Pak. coklat, Ya. makanan, Ada coklat bisa batangan. farmasi, Ya. bisa jadi Oh, macam-macam campuran untuk kue, pangan, iya. makanan. Banyak Pak. Dari disitulah berkembanglah namanya Luwu Utara itu. Dari mulai komoditasnya, dari pertaniannya kakao, plus sampai kemudian jadi produk jadinya karena hilirisasi. Dan itu masuk ke dalam nasional nggak? Masuk banget. Karena Ya. masuk dalam RPJP-nya Pak Pak Prabowo gitu. Jadi oke banget itu loh. Tapi keberanian ini dia harusnya Bapak serahkan, Bapak juga diskusikan kepada kepala daerah untuk itu gitu. Siap Pak. Ya. Tapi topiknya sudah dapat belum Pak? Jadi apa gitu?
Hilirisasi. Jadi perlu kawasan Bapak harus segera validasi kawasan mana saja untuk hulu dan hilir. Untuk hulu untuk perkebunan, untuk dan hilir untuk hilirisasi untuk pengolahannya. Untuk Siap. pengolahannya minimal kalau sebuah kawasan industri minimal 50 hektar. Kalau huluisasi bisa ada batas minimal ekonomis dari sebuah komoditas yang di pertanian. Minimal harus berapa, maksimal ada berapa. Itu kira-kira Yuk. sehingga akibatnya Bapak harus membutuhkan lahan itu, dan lahan itu bisa dimasuki oleh investor untuk ditawarkan ke dalam iPro. Itu kira-kira Pak. Ya. Cuma memang Pak, kendala kami belum bisa apa namanya untuk kawasan Belajar. industri untuk pembebasan lahan karena mungkin dari Bapak ini sisi Luhut Utara ya? budget. Luhut Utara Iya nggak ada Pak, sebentar. kawasan industrinya ya, nggak boleh ya PPI ya. Iya, nggak ada Belum ada Pak, cuma baru KPI, sesuai LTLP Nggak kami boleh, Pak. memang nggak boleh. Hmm. meskipun Oh, siap. RT RW-nya. Enggaknya nggak Izin bisa. Pak. Ada kan Ya. speaker? Ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak langsung RT RW-nya dia. Nggak ada Izin kan? Pak, saya Yasir dari Baperi Dalu Utara Pak. Oh iya, silakan Pak. Makasih atas kesempatannya Pak. Kemarin saya sempat ikuti di kegiatan juga Pak, bersama Pak Gatot di kegiatan sinkronisasi RUPM dengan RPJMD Provinsi Pak. RPJPD RPJPD Provinsi di bulan Februari Pak 2025. Ya. Iya, yang di Cuman ini mungkin di luar topik IPRO Pak. Jadi yang mungkin saya pertanyakan itu progres RUPM-nya sudah sampai di mana ya Pak? Karena kami dari kabupaten sampai saat ini belum belum dapat tindak lanjut dari itu Pak. Apa yang perlu kami lakukan? Apa perlu kami masukkan usulan untuk kawasan industri dari wilayah kami Pak? Jadi gini. Kemudian yang kedua Pak, untuk kawasan industri di dokumen RT RW kami Pak itu sudah kami sebutkan satu wilayah sebagai kawasan peruntukan industri Pak. Tetapi karena periodisasi RT RW kami di 2023 Pak itu berbeda dengan RPJMN yang sekarang itu di 2025. Kawasan industri yang disebutkan di dalam RPJMN itu Pak ada di Kabupaten Takalar saja untuk Sulawesi Selatan. Nah, untuk di kawasan kami di Lu Utara itu hanya dimasukkan sebagai kawasan pengembangan komoditas kopi dan kakao, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Pak, itu apakah dengan adanya peraturan daerah dari kami yang menetapkan untuk kawasan industri di Munte itu, di kawasan peruntukan industri, itu bisa menjadi landasan hukum untuk peletakan peletakan rencana-rencana kawasan di wilayah kami, Pak, sebagai potensi untuk kesediaan lahan di investasi kami nanti, Pak. Izin, Pak. Ya baik, jadi pemerintah sudah menetapkan. Saya kawasan industri dulu ya. Saya bahas ya. Jadi pemerintah sudah menetapkan 22 namanya WPPI, Pak. WPPI itu namanya wilayah pusat pertumbuhan industri. Di dalam 22 WPPI itu ada yang namanya WPI, wilayah pembangunan industri untuk Sulsel dan Sulbar. Ada dua. Di dalam Sulsel dan Sulbar itu disebutkan bahwa misalnya untuk kawasan industri kabupatennya adalah Jeneponto, Takalar, eh, Makassar, eh, apalagi itu satu ada 6. Satu saya lupa. Goa Pak, Maros. Goa, Maros ya, ada itu kan. Nah, sehingga hanya disitulah orang kabupaten kota yang boleh bermain industri Pak. Saya lagi hanya seperti itulah yang kabupaten kota yang boleh bermain industri. Lalu kabupaten kota yang lain boleh nggak membangun kawasan industri? Disarankan tidak. Karena kenapa? Karena memang itu secara regulasi PP itu kan PP itu hanya memberikan penekanan soal itu. Jadi apa artinya? Kawasan industri yang boleh dikembangkan dan boleh berkembang dan strategi secara nasional, yang artinya boleh diambil oleh kabupaten kota setempat, itu adalah yang di situ. Nah, lalu gimana kalau kemudian sebuah daerah yang ingin mengembangkan industrinya? Ya makanya carilah daerah lain yang kemudian bisa dilakukan sebagai jadi dengan basis lokasi untuk pengembangan industrinya. Seperti tadi misalnya Goa, misalnya Makassar, misalnya Takalar. Nah, inilah peran provinsi. Sekali lagi ini peran provinsi. Lalu gimana Pak kalau misalnya kami dari Luwu Utara memain kokoa bisa hilirisasinya nggak? Ya akhirnya kita harus berpikir bahwa sepanjang memang kita sudah bisa integrasi dalam hal pembangunan penanaman investasinya, berarti kita harus hanya bisa melihat
Hanya kabupaten kota yang punya WPI itulah yang boleh dibangun sebuah kawasan industri. Akibatnya Bapak hanya bermain di mana? Bermain di sebuah komoditas budidayanya. Jadi hanya Bapak bermain di komoditas budidayanya. Artinya apa saja, Pak? Bapak hanya di dalam sektor primer dan tersier. Primer itu apa? Primer itu perkebunan tadi kan, pertaniannya tadi kan. Sekunder, processingnya, apa namanya, hilirisasinya nggak bisa, harus lari ke kabupaten kota yang lain. Dan itu adalah peran provinsi untuk kemudian buat ditaruh di mana proses pengolahannya ini. Jadi nanti provinsi yang akan menentukan kira-kira ini cocoknya itu kira-kira supaya yang strategis dan dekat dengan dengan Luwu Utara tadi yang mana nih? Itu kan seperti itu. Yang dijadikan sebagai basis untuk pengolahan khusus kawasan industri pengolahan coklat misalnya. Itu. Apakah Bapak kemudian yang dikembangkan primer, sekunder, sekunder nggak bisa, lalu Bapak ke tersier bisa, bisa ke tersier nggak bisa dengan kesehatan, dengan pendidikan. Pendidikan nanti Bapak kalau gara-gara ada budaya coklat, Bapak bikin namanya sekolah pertanian coklat gitu. Per kampus perguruan tinggi coklat misalnya. Pariwisata, pariwisata nih sektor yang tersier, memetik coklat, mengelola coklat, kuliner coklat, itu kan tersier semua. Jadi banyak. Jadi Bapak tidak bermain di industri, tapi Bapak bermain di primer. Bapak tidak bermain di sekunder, tapi Bapak bermain di primer dan tersier. Nah, itu Bapak kembangkan jadi satu basis keunggulannya dari Kabupaten Luwu Utara, nggak usah khawatir. Jadi karena kita merasa bahwa kita memang tidak dijadikan secara target nasional menjadi sebagai basis untuk pengolahan dan tidak apa-apa. Saya contoh Jakarta, Pak, tempat saya nih sekarang saya berdiri. Bisa nggak untuk kawasan industri? Nggak bisa, Pak. Saya misalnya orang Jakarta nih ngundang investor untuk membangun kawasan industri. Jangan harap, jangan bisa, jangan nggak ada lagi tempat untuk berindustri di sini. Yang ada adalah mall, adanya adalah misalnya jasa. Jadi nggak bisa lagi di tengah kota kami untuk membangun sebuah kawasan industri. Memang nggak boleh. Jakarta adalah kota jasa dan pariwisata. Jadi itu seperti itu. Itu satu ya Pak yang mengenai industri. Jadi bermainlah di primer dan tersier. Karena ini tidak menentang dari PP 14 tahun 2015 mengenai rencana Indo pengembangan industri nasional. Tuh. Yang kedua, yang tadi soal RUPM. RUPM itu cukup diambil dari rencana pembangunan jangka panjang. Jadi dalam pembangunan jangka panjang itu kemudian konkret dalam hal pembangunan kewilayahannya, ambillah pembangunan kewilayahannya yang memang tidak bisa diakomodir oleh APBD dijadikan masukan ke dalam RUPM. Yang jadi masalah adalah sekarang Bapak konkret nggak yang dari Kabupaten Luwu Utara itu terkait dengan RPJPD-nya. Kalau RPJP-nya hanya normatif saja, sampai kapanpun nggak bisa menerjemahkan namanya RUPM Kabupaten Luwu Utara. Sehingga apakah kemudian RPJPD-nya Luwu Utara harus dirubah untuk direview, untuk dikonkretkan, ditajamkan? Saran saya iya. Lalu gimana Pak kalau memang susah? Ya makanya sampaikan kepada kepala daerah dan DPRD-nya. Pak mereka nggak mau, tapi kami harus membangun RUPM yang konkret. Ya makanya akibatnya nanti bisa saja membuat RUPM dengan catatan keluar dari RPJPD. Sekali lagi ya, membuat RUPM keluar dari RPJPD karena RPJPD-nya tidak konkret dalam hal pembangunan kewilayahannya. Akibatnya yang terjadi adalah nanti pembangunan Luwu Utara hanya tergantung dari RUPM, perda mengenai RUPM. Bisa terjadi karena RUPM-nya akan konkret. Karena sekali lagi, ketika bicara RUPM adalah membangun daerah dengan menggunakan dana non pemerintah yang tanpa APBD. Sementara di dalam RPJPD harusnya dan RPJMD seharusnya adalah APBD plus non pemerintah tadi. Non pemerintahnya harusnya dipisahkan ke dalam RUPM. Tapi kan nggak bisa karena nggak konkret. Ya itulah salahnya Bapak dan Ibu di kabupaten kota, provinsi yang tidak pernah merancang RPJPD dan RPJMD secara konkret. Jangan salahin saya. Kalau saya mah tinggal misah-misahin aja. Kalau saya sekarang bikin RUPM nih tanpa pakai apa-apa bisa aja. Saya tinggal misahin dari RPJPN aja, pisahin aja yang mana kewenangan dari pusat yang jadi PSN itu saya pisahin. Itu gampang. Di dalam RPJM Pak Pak Prabowo ada PSN-nya sudah ada 77. 77 itu aja saya masukkan sebagai sebagai basis untuk sebagai pengembangan sektor di dalam RUPM. Sepanjang memang itu memang ditetapkan bagi kepentingan swasta, bukan dari APBN. Kan selesai. Nah, itulah namanya proyek strategis nasional atau kalau di daerah provinsi proyek strategis daerah. Itu dari Bapeda tadi yang dari Bapak Luwu Utara Pak, Bapak dan Ibu. Pak siapa tadi? Yasir Pak. Yasir. Makasih Pak, makasih. Jadi Bapak harus rubah dulu Pak perdanya Pak, perda RPJPD-nya. Bapak sekarang pakai RPJMD-nya. Kalau RPJPD-nya Bapak nggak konkret, juga akibatnya RPJMD-nya Bapak pasti nggak konkret juga. Saya berani bertaruh sama Bapak.
Konkret itu apa sih? Pembangunan kewilayahannya ada, Pak, terukur. Bapak mau bangun apa saja, membangun A, B, C, D, F, G saja lengkap. Disitulah Bapak akan kemudian menyisir, memisahkan. Oh, ini dengan APBD, APBD, lalu kemudian menjadikan range-nya dari SKPD kan, SK-nya. Tapi ketika SKPD-nya di situ memang ada anggarannya, pasti dipisahkan menjadi penanaman modal, jadi investasi, menjadi investor, menjadi proyek strategis daerah yang dibiayai oleh non pemerintah. Itu kira-kira Pak Yasir. Terima kasih, Pak. Pak Pak Novan, Pak Novan gimana lagi? Ya, persilakan dari ada beberapa lagi kabupaten kota untuk sesi kedua ini. Atau begini saja Pak Gatot, kan setelah pariwisata ini untuk terkait pariwisata, kan orang konsennya sekarang pada tahapan destinasi saja Pak, tidak mengeksplor ke industrialisasi pariwisata. Mungkin ada brainstorming dari Pak Gatot tentang connecting kebijakan pusat untuk industrialisasi pariwisata di Sulawesi Selatan ini, Pak. Ya, kan sekali lagi yang saya selalu paparkan itu kan namanya kawasan pengembangan pariwisata provinsi, KPPN kan, kawasan pengembangan pembangunan pariwisata kabupaten dan kota. Di situ kan harusnya integrasi antara destinasi wisatanya. Kan ada 3A, saya selalu tuh 3A. Satu, aksesibilitas. Itu kan aksesibilitas adalah bicara transportasi yang terhubung. Kedua, masalah kedua adalah amenitas. Amenitas itu adalah hotel, ada rumah makan, ada kafe, macam-macam. Di situ ada 83 bidang usaha kan. Itu kan industri itu. 83 bidang usaha yang kita bisa bangun asal ada kawasan namanya KPPN itu. Tapi yang sementara ini kan oleh daerah, KPPN itu tidak dibuatkan oleh dalam Ripar Kap, Ripar Kot, Ripar Prof. Akibatnya semua KPPN itu tidak berkembang. Beda dengan KSPN ya. KSPN itu seperti Takabonerate sama di Toraja itu punya punya nasional. Kalau KSPN itu punya nasional, punya pusat. Itu sudah ada balai dan itu artinya nggak ada masalah. Tapi ketika bicara KPPN harusnya dikelola oleh daerah. Yang punya KPPN itu kan nggak pernah mengembangkan selama ini. 3A minimal 3 aja. Aksesibilitas, transportasinya mudah ke sana. Kedua, amenitas, ada hotel. Itu kan ini kan industri. Industri pariwisata, hotel, kafe, rumah makan. Asal jangan ada jangan ada prostitusi aja kan. Prostitusi nggak boleh kan. 3A. Yang itu tadi kan mengenai atraksi. Atraksi kan dibuat. Atraksinya misalnya berbagai macam lomba, berbagai macam event-event. Dan itu yang membuat adalah industri. Industri apa? Industri dari travel. Industri dari biro biro jasa. Biro jasa dari pariwisata. Industri dari berbagai macam asosiasi pariwisata, Asita dan lain-lain kan begitu yang buat. Jadi sebenarnya kalau kita mengembangkan sebuah kawasan pariwisata asal berkaitan kepada KPPN, itu kan semuanya lengkap di situ. Tapi kan selama ini tidak pernah dikembangkan oleh daerah. Sehingga akibatnya, mari kita kemas itu yang punya KPPN, mari kita kemas yang punya KSPN, nggak usah. Karena KSPN punya saya, punya pusat. Sekali lagi balai di situ. Sekali lagi Takana Bonerate dan Toraja itu punya saya. Jadi Bapak Ibu yang punya ketempatan itu jangan nggak usah bisa mengembangkan itu. Karena apa? Karena sekali lagi itu adalah kewenangannya dari pusat. Tapi yang Bapak Ibu yang punya KPPN, ya kembangkan itu sudah hampir 20 tahun berlebih kan nggak ada yang jalan itu. Dari mulai Undang-Undang Pariwisata Undang-Undang 9 Undang-Undang 10 2009 sampai PP 51 2012 apakah sampai 2025 kan semua pariwisata di daerah nggak ada yang jalan. Jadi kan sedih sebenarnya. Daerah yang nggak peduli dengan bahwa punya KPPN, tidak pernah mengembangkan dengan industrinya yang tadi, industri pariwisata, yang 3A tadi. Padahal sebenarnya mereka punya itu. Yang nggak punya itu, tiba-tiba ingin mengembangkan pariwisata kan lucu lagi. Padahal kan kita selalu berpikir, kan selalu ngajak untuk berpikir strategis. Strategis karena punya konteksnya dengan pariwisata kan gitu, dengan strategisnya daerah. Itu kira-kira bayangannya Pak. Jadi jangan jangan pernah melihat sesuatu itu mengembangkan sesuatu yang tidak ada strategis buat daerah karena kita orang pemerintah. Pemerintah itu berpikirnya sangat sangat strategis. Makanya perlu dengan membangunnya dengan kawasan, jangan cuma hanya satu mengundang investor untuk satu bidang usaha. Itu mah bukan daerah, bukan pemerintahan namanya. Kita ngundang sebagai pembentukan kawasan. Karena apa? Sekali lagi, kita membangun sebuah ekosistem namanya. Kalau tidak ekosistem yang kita buat, percuma. Makanya saya selalu sarankan, ini ekosistem yang harus kita bangun. Ekosistem dari apa? Dalam hal
pertanian, Minapolitan, perikanan kelautan, lalu kemudian pariwisata, pemukiman. Kan ada kawasan pemukiman, ada kawasan bebas cukai itu bonded zone, macam-macam kawasan itu. Nah, jadi itu tugas kita, jangan berpikir cuma satu, Pak. Maksud seorang kepala daerah naik di atas panggung cuma bicara ngundang satu orang bidang usaha. Receh receh banget, kalau buat saya itu receh itu. Sayang itu. Demikian, Pak. Mungkin ada pertanyaan dari kabupaten kota Pak terkait iPro atau apapun terkait RUPM. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian. Ada Izin Pak? Pak dari Kabupaten Luhut Timur. Pak Idris. Jalur Timur ada lagi Pak? Oh, itu saya persilakan dulu saja Pak dari Kabupaten Luhut Timur untuk bertanya kepada Pak Gatot. Saya persilakan sebutkan Terima kasih, nama Pak. dan Assalamualaikum. jabatan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat kami Pak, nama Idris dari DPMPTSP Kabupaten Luhut Timur, Jabatan Analis Kebijakan Muda Pak. Izin mau bertanya ke Pak Gatot. Kan kami di Pak membawa iPro terkait pengelolaan industri beras di Kabupaten Luhut Timur. Nah, di RPJMD kami, terus kemudian visi misi Pak Bupati terpilih ini kan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Luhut Timur. Nah, yang kami ingin tanyakan Pak, di satu sisi kami kan belum kebagian terkait masalah tadi yang disampaikan bahwa untuk pengembangan kawasan industri di Kabupaten Luhut Timur. Tapi sekadar informasi Pak, terkait Permenko Perekonomian 2024 kemarin kan kami masuk dalam PSN Program Prioritas Nasional terkait masalah kawasan industri smelter. Nah, apakah memungkinkan kami untuk pengembangan pabrik industri padi? Nah, di satu sisi kami belum kebagian terkait masalah kawasan industri, tapi di RPJMD kami terus di di RT kami sudah menunjuk satu kawasan sebagai KPI dan kemudian apakah memungkinkan kami juga di kabupaten kota nantinya membangun kawasan industri logam dan mineral, kemudian bisa membangun juga kawasan industri agro. Demikian Pak, mau petunjuk. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Ini saya ulang lagi tadi dengan pertemuan dengan DPRD Luhut Timur ya Pak. Tadi jam 10 tadi ya, saya ulang lagi ya. Jadi gini, Siap. Luhut Timur itu masuk ke dalam PSN. Ya, saya ulang lagi nih yang tadi dengan DPRD. Tadi sudah pulang 20 orang Pak. 20 orang sudah pulang barusan. Oh, siap. Oke, jadi Luhut Timur itu masuk ke dalam program nasional itu yang namanya kawasan pertumbuhan itu namanya kawasan smelter terintegrasi dengan tambang di Sorowako. Bunyinya Siap. gitu. Kawasan smelter terintegrasi tambang di Sorowako. Sekali lagi tambang itu milik pusat ya Pak. Pusat yang punya kewenangan itu tambang karena itu tidak terbarukan, jadi itu kewenangan pusat. Jadi tapi ada di lokasinya di Sorowako, nggak ada masalah. Berarti itu kepada siapa sih? Kepada kepada PT Vale kan. PT Vale diminta untuk membangun yang namanya smelter terintegrasi dengan tambang yang selama ini dia sudah punya kan. PT Vale itu kan dari tahun 1968 kan dia berdiri di situ kan. Jadi Siap Pak. Siap. ya artinya ya biarkan proyek nasional itu berdiri dengan dasar bahwa itu kepentingan nasional, PSN nasional. Ada PSN, ada PSD. PSN pun bisa diinisiasi oleh PSD nggak masalah. Tapi bicara ini PSN yang murni nih, betul-betul pusat punya. Apalagi yang namanya kawasan pertumbuhan untuk kawasan smelter terintegrasi tambang Sorowako itu adalah dari PMA yang dari Kanada kalau nggak salah Kanada, Jepang gitu ya. Sehingga PMA nih kewenangan pusat nih udah nih satu ya. Mari kita nafikan ini karena ini sudah punyanya pusat nih. Sekali lagi tadi saya bilang pariwisata ketika bicara pariwisatanya adalah Taka Bonerate sama 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 satu lagi yang di atas itu apa namanya tuh Toraja. Toraja itu kan punya pusat itu sudah. Yang lainnya silakan membangun KPPN, kembangkanlah dengan cara industri tadi. Nah, ini juga sama nih. Nah,
Lalu kemudian sebenarnya ketika bicara namanya Luhut Timur sebenarnya apa sih yang konteksnya nasional juga mengarahkan tapi jadi kewenangan daerah. Namanya gini Pak, kawasan lumbung pangan Teluk Bone dan sekitarnya. Ada apa di situ Pak? Ada Bapak punya padi di kawasan 5 memang tidak bagus, tapi jagung di kawasan satu. Kawasan satu berarti nomor satu jadi utama, jadi bagus strategis ya. Ada Bapak punya kakao, Bapak punya lada. Itu. Jadi artinya apa? Bapak bisa mengembangkan sektor budidaya sebenarnya untuk itu, untuk di Luwu Timur. Sekarang kita bicara industri. Saya ulang lagi nih, berarti untuk kawasan industri harus punya WPPI namanya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. Apakah kemudian Luwu Timur masuk sebagai basis untuk sebagai WPI-nya? Jadi WPPI dua-dua. Di dalam WPPI itu ada WPI Wilayah Pertumbuhan Industri. Disebutkanlah namanya WPI-nya namanya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Apakah kemudian Luwu Timur ada di dalamnya? Nggak ada. Luwu Timur itu nggak masuk di dalamnya, artinya tidak boleh membangun sebuah kawasan industri. Jadi udah clear Pak. Jadi tadi dengan DPRD-nya sudah clear dengan Pak siapa tadi ya namanya Pak Wakil Ketua DPRD-nya. Jadi kalau kemudian ada usulan untuk membangun kawasan industri untuk di Luwu Timur, itu adalah bukan proyek strategisnya Kabupaten Luwu Timur. Sekali lagi, Kabupaten Luwu Timur kita peraturannya tidak boleh berpikiran yang tidak strategis, tapi kita berpikiran strategis untuk kemudian hanya membangun sebuah budidaya dan dan tersiernya. Nah, ketika budidaya pun sudah teridentifikasi namanya kawasan lumbung pangan Teluk Bone dan sekitarnya. Itu namanya ada padi, jagung, kakao dan lada. Tapi Pak ada lagi tadi yang soal tambang, anugerah alam lah yang membuat ada Luwu Timur itu punya tambang yang baik. Yang namanya sekarang tapi tambang sekali lagi tambang tidak terbarukan itu milik pusat sehingga akibatnya yang ngotak-ngotik nanti akan ada orang pusat di situ. Jadi sekarang saya pisahkan saja yang menjadi domainnya Bapak dan domainnya saya. Jadi Bapak sekarang merumuskan IPRO-nya, ya IPRO yang untuk kepentingan Bapak saja. Kalau yang soal pusatnya biarkan nanti APBN yang jalan seperti itu. Jadi Bapak kepada budidaya Pak kalau saran saya. Tadi saya sudah bilang sama Pak DPRD. Nah sekarang mari budidayanya mari kita kembangkan sebagai sebuah kawasan. Mari kita cari dan sektor komoditasnya apa? Mari kita tentukan. Mari mari kita lihat dari RPJPD-nya, RPJMD-nya agar sesuai dulu dengan strategisnya daerah. Itu kira-kira apa? Tapi strategisnya daerah kira-kira adalah saat ini yang saya pegang kondisinya adalah padi, jagung, kakao dan lada. Mari kita ngomong ngapain nih? Lada apa dijadikan sebagai value chain-nya banyak lada bisa di ya, macam-macam gitu. Itu kira-kira Pak. Oh, izin Pak, berarti kami ini tidak memungkinkan untuk membangun industri pengelolaan eh, padi di Kabupaten Luwu Timur, Gini, Pak. kalau tiba-tiba terjadi terbangunlah sebuah industri, berarti memang di dalam sebuah konsep kebijakan daerah itu terjadi namanya sebuah apa ya keselip selip selip kebijakan. Artinya apa? Dari tata ruangnya tiba-tiba memungkinkan namanya KPI, kawasan peruntukan industri. Akibatnya dalam KPI tadi kemudian bisa dibangun sebuah KI, kawasan industri. Itu namanya keselipan kebijakan. Ya, ya terjadi seperti itu. Eh, boleh nggak Pak? Tapi dalam regulasi kami ada, dalam perda kami ada, sehingga sah. Itu adalah bukan program strateginya kita. Gitu. Nggak apa-apa terjadi terbangun karena memang tiba-tiba dalam perdanya ada, tiba-tiba, gitu. Tapi bukan strategisnya kita. Kita jangan berpikir yang tidak strategis. Bahwa dia terbangun ya ya silakan aja karena sudah tiba-tiba mungkin ada di dalam perda itu ada sebuah KPI sehingga terbangunlah kawasan industri sehingga ya ya walau alam lah kok bisa terjadi seperti itu. Tapi apakah bisa bisa jadi sangat jangan bisa jadi sangat efisien? Saya sangat pastikan tidak efisien di situ. Karena nggak punya pelabuhan Karena secara nasional, pelabuhan secara pelabuhan utama, sehingga akibatnya apa? Secara aksesibilitas sebuah kawasan industri itu harus benar-benar punya dasar syarat yang banyak, Pak. Misalnya 10 kilometer dari pemukiman, ada punya pengolahan IPAL, punya infrastruktur jalan, listrik, gas. Jadi kalau misalnya tiba-tiba doang orang cuma hanya punya kawasan membangun kawasan industri dan tidak punya pelabuhan di situ, itu terjadi seperti Banteng. Banteng walaupun secara PSN tapi nggak bisa jalan sampai sekarang. Nah, itu akibatnya kenapa? Karena nggak punya aksesibilitas, nggak punya pelabuhan. Bingung sekarang mau mau gimana nih logistiknya gitu. Sehingga nggak bisa izin sembarangan. Pak, Gimana? terkait masalah aksesibilitas kan, Pak, kan kami juga ini di KPI yang dituju di RPJMD kan sudah ada pelabuhan juga, pelabuhan Waru-Waru. Bapak kan punya Malili Kemudian, sama Bapak punya Malili sama Lampia kan? Tapi kan keduanya ya masih Bu, regional. ya Pak, Padahal yang namanya untuk komoditas aksesibilitas untuk kemudian sebagai sebagai pelabuhan sebagai industri kan harusnya bisa langsung bisa manuver ke internasional. Jadi perlu
perlu effort lagi, Pak. Jadi kalau misalnya gini, kalau Bapak betul-betul ingin memang membuat sebuah kawasan industri, effort Bapak itu harus banyak. Bapak berarti harus mengusahakan namanya pelabuhannya dulu. Bapak juga mengajukan sebagai pelabuhan utama. Bapak angkat, Bapak tingkatkan. Kewenangannya adalah kewenangannya pusat, kewenangannya Hubla. Nggak ada masalah, silakan saja, nggak apa-apa. Tapi harus komprehensif. Jangan Bapak cuman undang sebagai kawasan industri, diemin dulu, pelabuhannya nggak ada, nah, nggak berkembang-berkembang. Itu bisa terjadi seperti, sekali lagi, seperti Banteng. Banteng itu dibuatlah kawasan industri Kiba, kawasan industri Banteng. 2016 pakai PSN bolak-balik dirubah PSN-nya bolak-balik dari 2016 sampai sekarang nggak masuk, nggak jalan-jalan. Sekarang masuk lagi ke dalam PSN-nya Pak Prabowo. Padahal dulu Pak Jokowi 2 periode. Jalan-jalan lagi. Nanti tergantung dengan Pak Prabowo ini jalan nggak nih yang sekarang. Kan gitu Pak. Jadi jangan kalau saya sih gini, jangan sembrono juga ketika mengembangkan sebuah kawasan industri. Lihat dulu aspek strategisnya itu. Kalau misalnya enggak, ya sudah, kita hanya bermain secara hulunya saja, kaya raya bisa maju. Malah itu bisa terjadi yang Siap, namanya Pak. kemitraan inti plasma nanti dengan petaninya kan, bisa juga macam-macam. Kenapa? Karena di situ memang banyak petani yang memang sudah jadi jalan punya kompetensi yang luar biasa terkait dengan sektor itu. Tinggal dimasuki oleh investasi swasta untuk mengembangkan komoditas itu, budidaya budidaya itu. Nah, mari kita rumuskan jadi iPro. Mari kita bahas dengan kepala daerah, dengan DPRD supaya betul-betul jadi matang gitu. Itu kira-kira Pak. Ya, ini juga Pak lagi sekarang lagi menambahkan. Kan kami ini Pak, tadi Pak Gatot sampaikan bahwa eh, kami ini masuk dalam apa namanya lumbung pangan. Yang pertama itu masuk di prioritas pertama kan jagung. Nah ini Pak kami izin kan sudah beberapa tahun ini kami sudah sampaikan ke OPD teknisnya bahwa untuk masuk prioritas unggulan di Kabupaten Luwu Timur itu adalah jagung. Tapi kan teman-teman di Bapeda sama di opini teknisnya kan dia tidak pernah karena kenapa Pak ya sekadar menyampaikan bahwa jagung di Kabupaten Luwu Timur tidak pernah dibudidayakan. Sekadar informasi Pak terkait masalah padi hampir uh, 54.000 hektar sekian kami punya lokasi padi. Nah itu yang menjadi pertanyaan teman-teman kenapa bisa jagung yang menjadi prioritas unggulan sedangkan padinya kenapa bisa menjadi unggulan keempat begitu Pak? Ya, mari kita bahas secara data nanti Pak. Silakan aja, nggak ada masalah. Yang penting konteksnya itu posisinya jelas. Kawasan lumbung pangan ya Pak. Siap, Kawasan Luwu Timur, kawasan lumbung pangan Teluk Bone dan sekitarnya. Coba bayangin Pak. siap, Bahwa padi, jagung. Mari kita bahas nanti secara data, secara keluasan dari keperkebunannya, pertaniannya yang mungkin bisa nanti kemudian bisa diinvestasikan. Kita bahas lagi Pak. Nggak apa-apa. Tapi yang siap, penting dapat pangannya, yang penting dapat pangannya dulu. Pangannya apakah mau padi, mau jagung? Kalau data saya sementara ini dari datanya Pak Menteri Pertaniannya yang dari Sulsel juga Pak Amran Sulaiman kan, di pertanian. Itu padi nomor 5, jagung nomor 1, kakao nomor 2, lada nomor 2. Itu masih masih kita bisa bahas, siap, nggak ada masalah. Yang penting konteksnya dapat siap, siap. kawasan lumbung pangan ini. Lumbung pangan loh Pak, berarti Bapak betul-betul menjadikan basis untuk sebagai persediaan pangan, bisa untuk nasional, bisa untuk Sulawesi saja, bisa untuk Sulawesi Selatan juga. Siap, Mari Pak. Pak. Berarti ekornya kami ini harus diganti, Pak. Jangan Ganti, pengelolaan ganti, ganti ambil satu sektor, satu kawasan yang kemudian kawasan itu terkait dengan sektor yang masuk ke dalam konteksnya nasional itu untuk dalam rangka mendukung swasembada pangan gitu, nyambungkan swasembada pangan. Jadi apa bidang usaha apa, budidaya apa yang kemudian dengan kawasannya apa gitu. Harus begitu. Jadi ngundang investornya itu nanti pada sebuah kawasan. Kalau dalam sebuah kawasan itu adalah dalam sebuah ekosistem. Karena kawasan itu berarti bicara dari logistik, bicara dengan dari sumber daya power energinya, bicara dengan pupuknya, lengkap Pak di situ. Kita harus berpikir secara integratif itu, seperti itu, komprehensif ini. Kalau enggak, kita hanya cuma jangan gini. Kita orang pemerintah ngundang cuma satu investor gitu loh. Sekali lagi recehan kalau buat saya, buat pemerintah daerah tuh, buat Bapak Bupati tuh sudah capek diri-diri di atas mimbar gitu kan. Nanti saya yang bagian yang ngeledek Pak Bupati kan. Lalu saya bilang, Pak Bupati recehan banget sih. Datang tiba-tiba Bapak cuma bilang, inilah kita kelola namanya pertanian, namanya perkebunan, teh, misalnya. Ya, recehan banget Bupati ngundang itu. Bupati itu harus betul-betul bicara menawarkan investasi yang betul strategis. Kalau saya di Amerika nih, em, bangunlah pabrik pesawat terbang, gitu kan, Boeing gitu kan. Kalau saya ini, berarti kan strategi membangunlah NASA, sebuah
membangunlah sebuah industri astronot misalnya, kayak misalnya si Elon Musk kan, SpaceX gitu. Itu kan strategis banget itu. Teknologi tinggi, kapasitasnya saya adalah seorang kepala daerah, kepala pemerintahan presiden, kan gitu. Masa presiden tiba-tiba misalnya di luar negeri cuma bilang, bangunlah pabrik ini di saat saya cuma satu begitu kan. Kayaknya kan recehan banget. Gitu. Kita bicara ekosistem ya Pak, karena apa? Undang-undangnya sudah bicara ekosistem Pak. Undang-undang mengenai 11 2020 yang diganti dengan Undang-Undang 6 Undang-Undang 3 2002 Undang-Undang 6 2023 itu bicaranya adalah ekosistem. Jadi jangan jangan hanya gini nih ngundang satu berdiri sendiri diem gitu. Ini ekosistem yang harus kita bangun. Ekosistem hulu hilir dan saling terintegrasi dan ada fasilitas infrastrukturnya lengkap gitu. Itu ekosistem Pak. Itu kira-kira Ya, Pak. ya. Bisa dari lu utara juga. Nimbrung, Pak. Halo, boleh bertanya Pak dari lu utara? Oh ya, lanjut Pak Lutara. Ya, Pak Gatot, luar biasa informasi yang diberikan pada hari ini dan Bapak Ibu di karena sementara bawa kendaraan ini, tapi luar biasa saya dengar informasi yang disampaikan Pak Gatot tadi. Yang pertama, jujur saya dari di utara kaget dengan adanya tadi kawasan pengembangan industri strategis nasional itu hanya di daerah selatan. Sementara jangkauan kami ke sana itu kan luar biasa. Paling kurang dari Lu Utara ini 500 kilo lah Pak kalau untuk pengembangan, kecuali Makassar mungkin 450 kilo. Sehingga itu sangat membutuhkan biaya untuk pengangkutan komoditi di Kabupaten Lu Utara ini. Kemarin tadi sama disampaikan dari Bapak Rida bahwa kami memang ada kawasan yang peruntukan untuk industri, yang rencana pengembangan kami menjadi kawasan industri, tapi sayangnya kalau memang tidak menjadi kawasan strategis nasional juga, ya itu saya pikir ini menjadi pertimbangan kepada Bapak Rida bagaimana mengatur ekosistem pembangunan itu kawasan tadi yang memang kita kawasan pengembangan Teluk Bone ya Pak ya, terkait dengan pangan, meskipun potensinya memang kita ada luar biasa, kakao, jagung dengan saya kira ada 3 tadi, kopi, kakao dengan padi itu masuk kami di Lu Utara. Hanya tadi bahwa harapan kami sebenarnya bahwa tetap boleh enggak kami tetap membangun industri yang memang skala untuk pengolahan di padi ini. Karena kalau misalnya untuk kebutuhan kami di daerah ini, saya kira untuk kawasan lokal kami, regional kami, mungkin sasaran ke misalnya Sulawesi Tengah itu potensi kami untuk pasar kami di daerah ujung Sulawesi Selatan ini. Nah, ketika industrinya itu dibawa ke selatan itu kan saya kira sangat jauh. Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan oleh pusat bahwa perlu ada pengembangan memang strategi yang untuk skala regional sehingga kita bisa membangun juga industri di Lu Utara ini. Saya kira untuk sementara Pak, untuk kakao juga saya kira tadi saya tangkap bahwa memang kita ke pengembangan industri sangat tidak mungkin karena tadi sudah ditetapkan di daerah selatan, artinya di ujung Sulawesi Selatan ini, daerah Bantaeng, Takalar, Cilegon, dan lain sebagainya, Maros mungkin masuk tadi. Tapi boleh enggak itu tadi industrinya tetap kami bangun karena kalau ekosistem pariwisata itu tadi dibilang untuk membangun ekosistem di sektor tersiernya perlu ada produk hilir juga. Nah, itu pertanyaan kami, boleh enggak tetap kami ke industri hilirnya untuk mendongkrak pariwisata di Kabupaten Utara ini, membangun satu ekosistem pariwisata pengembangan kawasan pangan tetap terintegrasi dengan tersier tadi pariwisata. Harus didukung juga oleh ada produk hilir yang harus dimakan oleh teman-teman dari wisatawan pelak. Saya kira itu yang perlu kami pertanyakan Pak Gatot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi
bagaimana kalau misalnya sebuah daerah yang tidak punya WPPI tapi berkeinginan menjadi kawasan industri. Nah, itulah makanya peran dirigen secara nasional, secara provinsi untuk melihat itu. Kalau saya secara nasional juga. Kalau saya secara nasional, Pak, kemarin datang orang Pemprov daerah daerah istimewa Yogyakarta DIY, Pemprov DIY. Mereka mau bikin industri juga, saya bilang ya nggak bisa. DIY itu bukan untuk industri, itu baru wisata. Daerah istimewa Yogyakarta Pak DIY, provinsi daerah istimewa Yogyakarta, Jogja. Jadi memang nggak bisa. Jadi mau diapain? Jakarta juga sama, provinsi yang memang nggak boleh untuk sebuah sebuah kawasan industri. Memang bukan untuk itu. Jakarta itu kota jasa dan perdagangan, perdagangan kesehatan atau pendidikan itu kan. Memang untuk tidak tidak untuk sebuah industri Pak. Jadi itulah namanya di dalam Undang-Undang 59 tahun 2024 membangun daerah sesuai dengan karakteristik wilayahnya Pak. Jadi mau gimana lagi? Bapak memaksa sebuah karakter wilayah sebenarnya nggak bisa, Bapak jadi nggak bisa. Itu kan jadi sangat effortnya sangat luar biasa. Bapak akan bangun berbagai macam cara Pak untuk itu. Dan susahnya setengah mati. Akibatnya banyak yang terjadi. Kawasan industri yang dipaksakan itu malah nggak berkembang. Jadi karena kenapa? Karena syarat untuk mendirikan kawasan industri tadi saya ulang lagi nih tadi ada aspek logistiknya masuk namanya dengan pelabuhan, dengan infrastruktur ada gas, perlu listrik, perlu pengolahan limbah, macam-macam Pak. Jadi nggak bisa sama. Kemudian harus pada kondisi kondisi tekstur tanahnya dia tidak boleh HGU tapi HGB. Gitu. Dan itu sudah teridentifikasi dengan karakteristik wilayah dari masing-masing wilayah Pak. Jadi ya susah. Gitu. Jadi kalau Bapak maksakan juga ya effortnya luar biasa Pak. Bapak nggak akan bisa melihat bahwa dalam dalam hal 5 tahun 10 tahun bisa berkembang itu kawasan industrinya. Yang satu ya, kita bicara secara strategis ya. Tapi kalau tiba-tiba ternyata ada orang yang berusaha tiba-tiba karena dia kenal sama sama gubernur, kenal sama menteri, bisa mengubah tata ruang sehingga tata ruang tadi HGU menjadi HGB, HGB yang kemudian dia bisa jadikan sebagai untuk industri karena bisa menjadi bangunan industri, pabrik. Ya silakan saja, nggak ada masalah. Tapi bukan jadi bagian strategi kita berpikir. Karena orang itu memaksakan diri, nggak apa-apa. Bisa berkembang nggak? Ya silakan aja, bukan urusan kita untuk berkembang atau tidak. Pasti akan susah berkembang karena effortnya akan sangat luar biasa. Nah sekarang akibatnya kita berpikir sangat strategis. Makanya state lah di situ karakteristik wilayah. Sehingga mari kita lihat karakteristik wilayah kita kita sendiri. Sekali lagi kalau Jakarta, saya nggak pernah berkeinginan Jakarta sebagai kota industri, nggak akan mungkin, nggak akan bisa lagi. Semuanya sudah jadi mall, sudah jadi pendidikan, sekolahan, ya udah nggak bisa lah namanya. Sudah polusi ada di tengah kota, udah nggak bisa lagi, nggak mungkin. Gitu. Di pinggir pun kita sudah buang itu namanya kawasan industri, kita mulai gusur kawasan industri yang di pinggir yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Sudah pelan-pelan tata ruangnya kita rubah. Kenapa? Memang tidak untuk mendukung itu. Sudah daerah memang tidak bisa mau dipasarkan lagi bagaimana. Artinya ada kesalahan tata ruang selama ini. Kalau memang terjadi tiba-tiba ada KPI di situ. Makanya saya juga heran tadi seperti Luwu Timur tadi kan. Saya tanya sama DPRD-nya, ada KPI memang di situ kok. Kalau tiba-tiba ada permohonan sebagai kawasan industri di situ. Dia nggak bisa jawab. Harusnya nggak ada KPI di situ. Karena apa? Karena secara zona memang nggak boleh untuk kawasan industri. Tidak perform. Ya, tapi kan memang terjadi banyak perubahan tata ruang, Pak. Itu di mana-mana, Pak. Bisa terjadi, bisa dengan cara bayar dan lain-lain. Tapi kan akibatnya juga tidak maju-maju. Kan kayak misalnya kami di Jawa Barat, perubahan tata ruang peruntukannya kan akibatnya bikin banjir itu. Banjir di mana-mana kan kemarin Pak Gubernur Deddy Mulyadi kan sampai akhirnya melakukan berbagai macam cara. Karena apa? Perubahan tata ruangnya. Ya mari kita kalau saya sih kembali kepada karakteristik wilayah kalau saya. Untuk sementara memang wilayah peruntukan industri hanya ada di Maros, hanya ada di eh, Makassar, ada di Pangkep, ada di Jeneponto, ada di Takalar gitu ya. Ya hanya itu. Nah sekarang bagaimana kalau kemudian soal aksesibilitas? Makanya di dalam programnya nasional provinsi kemarin sudah ada kereta api Pak dari Luwu Timur sampai ke Selayar kereta api barang dan penumpang itulah yang akan menopang dari komoditas yang akan diolah yang nanti ditetapkan oleh provinsi di mana apakah nanti di Takalar apakah nanti di Goa gitu itu yang akan nanti provinsi yang tentukan untuk pengolahan dari komoditas itulah tugasnya provinsi untuk menjadi dirigen dalam pembangunan itu kan jadi lucu juga gini Pak. Masa tiap kabupaten kota mau bikin industri semuanya? Lucu setiap ini ada industri, ada pabrik sebenarnya ada pabrik. Kan aneh juga. Padahal ada pada posisi kabupaten kota yang memang sebenarnya ada potensinya pada pariwisata doang yang bisa diapa-apain. Misalnya di daerah yang punya taman wisata alam TWA tuh. Itu kan berarti nggak bisa dibangun industri.
Maksudnya memaksa-maksa kami daerah yang banyakkan wilayah konservasi mau bikin pabrik misalnya gitu. Itu aja sudah aneh loh untuk peruntukan lahannya. Jadi mari kita kembali lagi kepada masalah soal peruntukan lahan dan karakteristik wilayah untuk itu. Kalau saya sih melihatnya dengan adanya regulasi ini, saya melihatnya memang daerah itu hanya memiliki kompetensi masing-masing. Tidak bisa sembarangan daerah itu mau kita jadikan sebagai misalnya daerah wisata gitu. Nggak bisa juga. Punya nggak KSPN-nya? KPPN-nya punya nggak? Kami untuk daerah basisnya adalah industri. Lihat dulu punya nggak WPPI-nya? Kami basis pertanian gitu. Kayak kayak Jakarta sebagai kota pertanian, mana mungkin? Semuanya sudah jadi gedung. Kan gitu. Jadi artinya sudah nggak mungkin lagi. Daya dukung daerahnya sudah tidak memungkinkan, Pak. Sebenarnya yang daya dukung daerahnya sudah jelas seperti itu malah pengen merubah dirinya gitu. Kan jadi lucu juga. Nah, tapi mari kita bahas dulu dengan dalam-dalam sampai betul-betul meyakinkan Bapak betul-betul memang butuh industri, Pak. Jadi yakinkan dulu. Kita kita diskusi betul argumentasi, jangan hanya sekedar tanpa data dan tanpa tanpa strategi yang benar gitu ya. Nah, kalau sudah itu mari kita usulkan kepada Kemenperin bahwa kami ingin membangun ini gitu. Nggak ada masalah kalau buat saya sih ingin merubah tata ruangnya kan misalnya ya silakan. Tapi saran saya sih lebih baik yang sudah ada dulu, yang memang sudah punya strategis daerahnya, mari kita kemas itu kalau saran saya. Itu kira-kira Pak. Pak Nurfan. Tanah Toraja nih. Oh, Tanah Toraja Pak ya. Saya persilahkan Pak Ya, terkait begini Tanah Pak, Toraja. kondisi kawasan. Iya Pak. Ini terkait dengan penguasaan lahan yang ada di kawasan-kawasan atau destinasi wisata yang ada kan rata-rata memang kalau kita kaitkan dengan perizinan berusahanya, ini kan kalau di perizinan berusaha itu kan ada di situ untuk KKPR, pemenuhan KKPR-nya. Namun kan disyaratkan ada ada dokumen bukti penguasaan lahan apakah dalam bentuk HGU, perjanjian pinjam pakai. Kemudian kan beberapa objek yang ada di Tanah Toraja itu kan dikelola oleh Pemda. Kemudian menggunakan dasar pemanfaatan kawasan itu melalui karena dulunya kawasan hutan hutan produksi, kemudian ada SK pelepasan kawasan hutan. Nah, ini kan kalau dikaitkan dengan perizinan untuk kegiatan berusahanya untuk menjadi suatu kegiatan untuk lebih lebih apa lebih apa mau legal standing usaha itu ini kan harus ada peningkatan status kepenguas lahan dari yang berdasarkan SK Kementerian KLHK yang terkait dengan pelepasan hutan. Apakah bisa nanti ditingkatkan jadi HGU, Haguna Usaha? Apakah Pemda boleh menerima HGU seperti itu untuk pengelolaan, untuk mempertahankan status? Karena kalau kita mencarikan investasi, meng-hire investor-investor untuk ke situ kan harus dia lihat harus clear status lahannya. Namun kan yang terjadi sekarang ini baru dasar itu untuk satu objek itu ada salah satu objek yang dasarnya itu baru SK pelepasan kawasan hutan. Saya kira demikian untuk bisa mendapat arahan dan petunjuk. Ini Bapak dari, Iya. dari mana Bapak dari Toraja mana Pak? Tanah Toraja di Tanah Toraja ya. Oh Tanah Toraja. Jadi nggak ada Iya lahan Pak. masyarakat tuh nggak ada. Ya, ada sih masyarakat juga yang kelola tapi ya ini yang akan lebih mudah untuk bisa mengumpulkan data-data dokumen perencanaan untuk kegiatan usahanya yang sementara yang dikelola pemerintah objek itu objek wisata itu sementara yang dikelola pemerintah. Bapak nggak punya lagi selain lahan itu Bapak nggak punya lagi yang lain. Ada rata-rata tapi yang sudah memenuhi dokumen-dokumen perencanaan itu adanya di seperti yang sudah ada tertuang dalam RTRW itu tersebut beberapa objek. Namun yang sudah dikenal luas, kemudian visible, artinya punya prospek untuk bisa dikembangkan itu yang memang rata-rata yang dikelola pemerintah. Toraja, Bapak Toraja aja ya Pak ya? Tanah Toraja ya Makale. Tanah Toraja, Tanah Toraja, Tanah Tanah Toraja. Toraja. Itu saya cek Tanah Toraja. Tanah Toraja, Tanah Toraja. B1, B1. Bapak Tanah Toraja punya kopi dan kakao Pak. Boleh. Oh, atau bisa dengan komoditi lain. Iya, Bapak punya kopi dan kakao. Kabupaten Toraja, Tanah Toraja. Toraja B.
Kan ada Toraja Utara, Pak. Iya. A8 dengan A8, 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 A8. Bapak bisa pakai kawasan pengembangan kawasan Pak, bisa Pak dengan kawasan perkotaan Pak. Bapak bisa Oh, membuat namanya pembangunan kawasan perkotaan di Tanah Toraja. Itu yang oh. wisata ada di situ semua ya Pak. Kalau di RT RW itu ada 3 kecamatan tuh kawasan pariwisata. Ada 3 kecamatan Iya, itu diperuntukkan untuk yang kawasan. milik itu kan milik pariwisata Toraja dan sekitarnya kan milik kami kan, milik nasional kan, PSN kan, PS, Iya, KSPN kan. iya Pak. Sebentar Pak, sebentar saya cek di peta. 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 Tanah Toraja dan Toraja. Iya benar, Bapak kan masuk ke dalam KSPN Toraja dan sekitarnya. Itu kan artinya Bapak hanya bisa mengembangkan di luar dari KSPN itu, ya kan? Karena itu yang Iya. namanya Tanah Toraja dan Toraja, KSPN Toraja dan sekitar itu milik kami karena dikelola oleh kami. Bapak nggak punya Oh, kewenangan iya. untuk itu kan? Iya, iya. Kemudian akibatnya, tapi sebagai strateginya, sebagai fokusnya untuk di pembangunan sekarang, Bapak masuk ke dalam yang namanya kawasan perkotaan kecil. Siapakah kawasan perkotaan kecil itu masuk ke dalam Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Tanah Toraja. Nah, berarti artinya apa? Bapak bisa membangun namanya kawasan perkotaan di situ. Macam-macam di situ Bapak bisa bikin ducting, smart city, Bapak bisa membangun namanya itunya apa instalasi air minumnya dalam membangun sebuah kota lagi di situ. Untuk mendukung apa? Untuk mendukung dari pariwisatanya di Toraja dan sekitar tadi. Iya, Pak. Yang mengundang, yang membangkitkan orang-orang mati di tempat Bapak juga kan, yang di bukit itu. Iya. Iya, jadi gimana caranya Bapak membentuk sebuah kota yang kemudian bisa menjadi sebuah tempat anunya amenitasnya buat pariwisata di situ. Jadi orang misalnya ke hotel ada di situ di kota kecil itu. Ada amenitas Hmm. maju di situ. Jadi dia habis keliling dengan di KSPN Toraja itu lalu kemudian dia bisa menginapnya di tempat lokasi wisata tadi, kota kecil tadi yang sudah Bapak bangun. Sekarang kan Bapak nggak punya hotel besar di situ. Bapak Belum, belum, Pak. nggak punya rumah sakit yang baik di situ. Kalau misalnya nanti ada kecelakaan dari turis kan, kalau Bapak punya membangun sebuah kota ini karena masuk dalam kawasan kota perkotaan kecil, Bapak bangun sendiri. Yang kemarin sudah saya kasih contoh yang namanya bisa bikin konsepnya TOD, bisa konsepnya sebuah kawasan kota spon city gitu kan. Kan di situ jadi bagus. Jadi Bapak bisa membangun sebuah lokasi kawasan perkotaan yang di situ untuk amenitas dari pariwisata yang Tanah Toraja yang terkenal itu yang bisa bangkitin orang orang mati di situ di bukit bisa untuk Iya. rumah lama gitu di situ. Jadi saran saya di Iya, situ. semacam. Makanya tinggal gampang tinggal membuat namanya rencana induknya RP2P. Bapak tadi ngomong sama Pak Bupatinya. Pak Bupati bikin RP2 dengan DPRD-nya membangun nama RP2P. Lalu masukkan nama RPJPD, RPJMD. Mulai membangun kota itu. Membangun kota itu perlu bisa 15 tahun, 3 kali pada daerahnya gitu. Karena kan nggak sembarangan kayak kota Tiga Jakarta kali ya. kita bangun kan nggak cepet Pak. Pelan-pelan gitu. Itu gitu Pak. Jadi Oh, begitu, seperti Pak. Bapak tuh Iya, seperti iya. kota Yogyakarta nih mirip nih posisinya. Kota Yogyakarta, kota yang penuh dengan berbagai macam pariwisata, Iya. tapi nggak bisa membangun yang lain, nggak punya komoditas yang lain. Akhirnya Bapak lakukanlah dengan membangun namanya kota itu sebagai untuk pendukung pariwisata itu. Makanya masuklah dalam namanya Iya, kawasan perkotaan kecil tadi. Bapak bangunlah kota itu menjadi iya. seperti kota yang modern, yang fasilitasnya sangat luar biasa, yang bisa untuk kemudian mendukung pariwisata yang di Tanah Toraja itu. Iya, Malah iya, Pak. enaknya Pak, jelas ini. Iya. Semacam smart city. Ya masih semacam Smart City. Ya. Ataukah wisata apa kawasan mais atau apa Iya dilengkapi dengan di Smart City itu di dalamnya itu Bapak membangun MICE, membangun namanya amenitas, MICE itu kan ada hotel, ya, punya exhibition untuk kemudian untuk orang-orang nginep ketika rapat itu kan macam-macam untuk pagelaran pameran dan lain-lain. Untuk hotelnya, untuk rumah huniannya, apartemennya, Bapak bangun macam-macam itu. Makanya membuat master plan dulu dari kawasan itu mana mana tanah yang bisa memungkinkan untuk membangun kawasan baru. Karena saya melihat pasti karena Bapak di ujung
pasti kotanya belum maju kan. Dibanding dengan Ya, Jakarta kan jauh kan ya. belum terlalu. Dibanding dengan Jakarta jauh Iya. kan. Nah, iya, jadi mari Iya, mari Pak. kita maju. Jadi Jakarta ada di Tanah Toraja, Jakarta ada di Luhut Utara kan begitu. Karena itu semuanya konsepnya masuk ke dalam RPJPN juga, membangun namanya kawasan perkotaan. Perkotaan kecil. Ya, makasih, Pak, Iya, jadi arahannya. ya. Jadi nanti Pak Bupatinya jadi bicara adalah membangun kawasan perkotaan di Tanah Toraja. Gitu. Saya udah dapat itu, saya bayangin tuh oke banget tuh kalau nanti ada contoh-contohnya. Dibuatkan master plan-nya Ya. itu luar biasa tuh Pak Bupatinya itu. Dan nggak perlu pakai APBD, semuanya mari direncanakan dengan menggunakan dana non pemerintah. Gitu Pak. Ada referensi, Pak, daerah mana yang sudah referensi-referensi Referensi untuk kalau program? Bapak ke Jakarta itu ada namanya kami membangun, tapi kecil ya, skop kecil ya. Namanya adalah pasar pasar Manggarai di Jakarta Selatan. Pasar Manggarai itu tadinya pasar kumuh. Pasar kumuh milik pemerintah daerah, namanya PD Pasar Jaya itu. Kemudian oleh Pak Ya. Gubernur yang lama itu Pak Ahok itu dijadikan sebagai sekarang jadi apartemen mewah megah. Bawahnya tetap pasar. Bawahnya tetap pasar yang kemudian yang pasarnya tetap gratis kepada UMKM, tapi yang di apartemennya ya orang yang berpenghasilan menengah ke atas suruh sewa di situ. Sehingga investornya itu dapat pengembalian investasinya dari situ. Ya. Gitu. Iya, Pak. Itu dengan cara kemudian kalau memang kawasannya adalah tanahnya asetnya milik daerah atau BMD. Tapi kalau asetnya milik masyarakat, ya masyarakatnya yang kemudian untuk ini kan kita punya program namanya program 3 juta rumah per tahun yang punyanya punya Ara Menteri Ara tuh 3 juta per tahun. Itu kan bisa masuk juga dari bagian dari mereka juga nanti senang banget tuh ketika ada membangun rumah susun sederhana sewa Rusunawa di dalam sebuah kawasan kota baru tadi tuh. Sehingga untuk Iya, iya. kemudian memindahkan orang-orang yang tadinya punya lahan tapi rumahnya jelek-jelek kita tata lagi kotanya menjadi baru. Nanti kita pindahkan di situ. Kalau sudah jadi. Itu kan kayak modelnya Deddy Mulyadi kan. Orang diusir-usir-usir lalu tapi nanti kami siapkan lagi namanya kami bangun lagi yang seperti ini kan begitu. Tapi kan dia duitnya belum tahu belum jelas dari mana yang Gubernur Jawa Barat itu. Kalau sekarang mari kita buat rancangannya itu jadi AIPRO. AIPRO untuk kemudian nanti kita tetapkan lahannya, lokasinya berapa hektar dan buat tata ruangnya, buat master plan-nya. Lalu kemudian mari kita pelan-pelan kita jadikan sebagai kita penlockkan supaya nanti kemudian pemerintah daerahnya kemudian bisa nanti kepada masyarakatnya bisa tahu bahwa nanti kalau dibangun sementara ini suruh pindah dulu, nanti kalau dibangun bisa dapat dapat lahan di situ, dapat tempat tinggal di Rusunawa itu misalnya. Penataan kawasan namanya penataan perumahan, pemukiman. Jadi kawasan permukiman yang Bapak buat namanya kawasan perkotaan, Pak. Karena yang masalah tinggal cari lokasinya dulu di mana. Karena Oh, konteksnya iya, Pak. Bapak punya. Konteksnya adalah sekali lagi Bapak namanya kawasan perkotaan kecil di dalam kawasan pertumbuhan Sulsel 2025 sampai 2029. Untuk kepada siapa? Kabupaten Luhur Timur, Kabupaten Tanah Toraja. Dapat dua itu Luhur Timur sama Tanah Toraja. Jadi Luhur Timur pun juga sebenarnya bisa membangun itu sama proyeknya. Iya, iya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Itu Pak. Iya, makasih, Pak. Tanah Toraja. Jadi komunikasikan ya Saya teman-teman ya, Pak. persilakan lagi kabupaten kota kalau ada lagi mau yang dikonsultasikan saya persilahkan terkait AIPRO-nya untuk penetapan proyek strategis daerah yang akan dieksplor atau dieksekusi di RUPM nanti ke depannya. Karena awal mula dari RUPM ini adalah penetapan proyek strategis daerah yang berkesudahan dengan proyek strategis nasional. Adapun jika misalnya terjadi diferensiasi antara proyek strategis nasional dan proyek strategis daerah, itu butuh effort lagi untuk dieksekusi dan dibicarakan secara detail berdasarkan data-data yang dimiliki. Mungkin begitu gambarannya. Saya persilakan lagi dari kabupaten kota, Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya bisa
berikan kepada Pak Gatot untuk closing statement saja, Pak. Untuk Ya. Pare-Pare Pak ada? Ibu. Oh, Ibu Kadis, Pak. Ibu Kadis, Bu. Silakan, Bu. Dari Pare-Pare. Izin Pak. Silakan, Pak, Bu. Siap. Iya, Saya persilakan, Bu. selesai. Sore. Nanti. Ya, Aduh, terima kasih Bapak. Karena untuk pengembangan komoditas kalau Pare-Pare sepertinya sudah tidak mungkin karena kami Kota Pare-Pare tidak penghasil sumber daya alam, hanya lebih kepada perdagangan dan perniagaan. Nah, untuk tahun ini Pak, karena konsep IPRO yang saya pahami adalah bagaimana bisa kita mendatangkan bisa mendapatkan dana di luar dari non pemerintah atau investor. Jadi yang kami tawarkan, yang kami inginkan untuk IPRO tahun ini Pak, bagaimana pengembangan sistem penyediaan air minum, tetapi lebih kepada air minum aman. Karena untuk sekarang ini Pare-Pare hanya tersedia air bersih Pak. Nah, untuk tahun ini IPRO itu lebih kepada target untuk 35.000 sambungan rumah untuk air minum aman, Pak Gatot. Mungkin ada arahan atau petunjuk untuk kami Kota Pare-Pare sekaitan dengan tema IPRO yang akan kami angkat tahun ini. Seperti itu mungkin Pak Gatot. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Karena sekaitan dengan arah kebijakan, kalau arah kebijakan di Asasita ada di item kedua, nomor 2 Pak. Kemudian dari RPJMD, RPJP juga sudah berkesesuaian untuk tema yang kami angkat. Mungkin itu dari kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kereta api sudah nyambung ke Pare-Pare belum sih, Bu? Belum Pak. Pembebasan lahannya saja belum. Kalau sudah sampai di tolong siapkan rencana namanya TOD, Bu, Transit Oriented Development, untuk nanti di stasiun kereta itu orang usaha bisnis, usaha kesehatan di sekitar stasiun itu, stasiun di ujung di Pare-Pare itu. Tolong disiapkan dari sekarang. Jadi nanti akan menyambut itu, satu ya. Kedua, Pare-Pare itu kan kota kecil. Sementara konsepnya Pak Prabowo itu sebenarnya kemana sih? Sebenarnya kepada A5 ini, kepada kawasan pertumbuhan untuk kawasan wilayah metropolitan Makassar dan sekitarnya. Jadi Pare-Pare itu dapat berkahnya karena ada wilayah metropolitan Maminasata sebenarnya. Makassar, Maminasata apa ya? Maminasata Makassar, pelupa saya ya, Maminasata pokoknya ya. Nah, Pare-Pare dapat berkahnya. Karena apa? Akibatnya dihubungkan dengan aksesibilitas dengan kereta itu. Nah, intinya apa? Untuk mengembangkan perkotaan itu sendiri sebenarnya dengan aksesibilitas kan mengembangkan perkotaan menjadi sangat strategis kan. Dengan catatan sebagai kota, sebagai pengembangan sebuah kota. Mari kita lihat apa sih yang bisa dikembangkan kota. Salah satunya misalnya membawakan fasilitas dari sarana prasarana dari perkotaan. Ibu tadi membuat namanya prasarana perkotaan kan. Air minum masuk itu, oke. Membuat jaringan namanya Smart City buat Kota Pare-Pare, masuk lagi membangun Pare-Pare sebagai kota pintar, cerdas, Smart City kan. Bapak Ibu membangun sebuah sarana kesehatan buat sebuah kota, masuk lagi. Sarana pendidikan buat kota Pare-Pare, masuk lagi. Investasinya kan bisa macam-macam di situ. Bapak Ibu untuk apa lagi ya? Ya silakan. Kalau saya tadi kalau sudah ada kereta lebih masuk lagi namanya, karena masuk ke dalam wilayah metropolitan, masuk ke dalam namanya TOD, Transit Oriented Development. Jadi artinya kalau saya nanti ya, tapi sekarang masih bisa yang tadi mau kesehatan, mau perdagangan, mau mall yang besar, mau Pare-Pare dijadikan sebagai pusat pendidikan. Mari kita bahas pendidikan sektor apa. Karena kan kota pendidikan, kota jasa, kota macam-macam kan. Bisa kita buat kan. Dengan konteksnya arahnya pembangunan
Sulawesi Selatan bisa kita buat konteksnya untuk pendidikan sektor apa sektor dalam rangka program studinya apa. Itu bisa terjadi. Jadi kalau saya sih kalau kota kecil kayak misalnya ibu kota Jakarta, kota Bandung, kota Jogja tuh, itu indah sekali kalau buat saya kalau dibangun sebuah strategi baru tapi dalam rangka mengemas untuk meningkatkan ketajaman dari pembangunan kota itu sendiri. Itu cocok, Bu. Jadi tapi sekali lagi kalau memang ibu ingin bermain di di air minum itu juga cocok luar biasa. Jadi jadi alhamdulillah kalau ibu punya saran ke situ. Tapi kalau lebih lebih itu lagi ke smart city juga lebih bagus lagi. Smart city atau ke dalam konteks sarana pendidikan atau kesehatan. Karena saya lihat sampai sekarang tidak pernah ada yang namanya daerah yang menyiapkan untuk sarana kesehatan. Untuk kesehatannya mari kita lihat nanti. Kesehatannya untuk di dalam bidang kesehatan yang untuk penanganan soal penyakit yang mana itu harus punya spesialisasi juga untuk kota untuk sebuah kota. Jadi nggak sembarangan misalnya rumah sakit umum tapi ada rumah sakit khusus gitu, untuk di Pare-Pare. Itu bayangannya kira-kira Bu Kadis. Kadis, ada lagi atau sudah cukup? WA dulu, Ustaz. Bilang jelek. Jelek sini. Jaringan kayak Sini. berat kayak Duh, berarti Bu Kadis kan ada masalah dengan jaringan IT dong. Berarti dengan smart city dong harus dibangun dong dari daerahnya. Cocok itu. ya. Karena kelangkaan dari jaringan networknya. Smart city. Jaringan networking ya. Izin Pak Gatot, mungkin karena sudah masuk waktu asar, saya ingin Pak Gatot memberikan closing statement saja terkait pengembangan proyek strategis di Sulawesi Selatan. Saya persilakan Pak, sebelum acara ini ditutup. Ya, poin-poin saya adalah kita jangan sampai kehilangan kendali atau kita kehilangan fokus ketika kita bicara sebagai seorang aparatur Izin Pak sipil Banteng. negara. Ada Banteng. Ada lagi Banteng Pak, boleh Pak? Satu lagi Pak dari Banteng. Yes, Banteng kan sudah jadi masalah itu namanya kayak Kiba itu kan. Ya, saya persilakan Banteng. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya dari tadi mau bertanya tapi ragu-ragu karena pasti sudah tahu persis jawaban apa yang mesti Pak Gatot sampaikan ke saya. Tapi it's okay. Jadi saya sampaikan Pak. Jadi untuk iPro tahun ini kami tetap mengusung kawasan industri, pembangunan pelabuhan. Kenapa tahun kemarin kita ada jeda Kabupaten Banteng karena kami paham betul akan kekurangan yang kami miliki. Jadi kami mencoba untuk kemarin untuk membenahi, tapi kerja-kerja teman juga alhasil belum menghasilkan terkait Yuki. Kami beroptimis Pak untuk tahun ini karena kami sudah perhadapkan juga ke Bapak Bupati, kebetulan Bupati baru dan beliau memberikan sinyal untuk kita untuk melanjutkan. Jadi tahun ini kami mengangkat iPro untuk pembangunan pelabuhan. Saya sepakat tadi yang Pak Gatot sampaikan bahwa banyak kawasan industri yang mandek, yang tidak berkembang karena salah satu sarana penunjang, sarana dasar tidak ada. Seperti contoh kami di Bantaeng. Salah satunya mungkin itu pelabuhan karena yang ada sekarang kan cuma jeti dan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan pribadi. Jadi kalau untuk perusahaan yang mau masuk mungkin sedikit berpikir karena Banteng belum memiliki pelabuhan, sementara itu menjadikan kebutuhan dasar di suatu kawasan. Jadi saya cuma sampaikan Pak bahwa kami dari PTSP, teman-teman dari Bapeda juga optimis untuk mengusung ini karena mungkin Bapak Bupati juga punya kebijakan lain nanti. Jadi kita bicara soal Yuki, saya berharap bahwa tahun ini akan tuntas. Semoga Pak ya, semoga. Karena semua kembalinya ke Pak Bupati bagaimana nanti seperti apa nanti yang akan kita lakukan. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa kawasan industri di Kabupaten Bantaeng itu terutama untuk pembangunan pelabuhan itu kami sudah memiliki sudah memiliki FS-nya. Jadi dan ada beberapa pertimbangan dan kami sudah
beberapa kali mengadakan pertemuan dengan OPD-OPD terkait dan memang mengerucut bahwa kita memang harus eh, harus mengusung kembali kawasan industri, yaitu pembangunan pelabuhan di kawasan industri. Saya kira hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi impian teman-teman di sini, apa yang selalu menjadi kritik dari Pak Gatot itu tahun ini segera tuntas. Saya berharap seperti itu Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelabuhannya mau Ibu jadikan apa, Bu? Kenapa Pak? Pelabuhannya mau jadikan pelabuhan apa namanya? Pelabuhan ekspor impor Pak. Kan ada pelabuhan utama, pelabuhan regional, ada pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, ada pelabuhan pengumpan. Ibu mau jadi pelabuhan apa? Kalau pelabuhan utama tuh kayak kayak Newport Makassar, dia bisa internasional, bisa bawa langsung barang ke luar negeri, langsung. Regional mungkin Pak. Kalau misalnya pelabuhan regional, regional itu, pelabuhan regional itu yang dikelola oleh kabupaten. Gimana, Bu? Pelabuhan itu di pengumpan itu regional, bisa juga regional, bisa juga dikelola oleh provinsi, provinsi regional. Yang pengumpul itu bisa provinsi, bisa kabupaten kota. Mungkin lebih ke joint operational investor Pak. Nah, enggak, makanya ini harus ditetapkan juga, Jadi membuat pelabuhannya apa? Jadi dalam konteksnya kalau misalnya kepentingannya adalah kepentingan misalnya langsung bisa ekspor impor, ya berarti ada pelabuhan utama langsung bisa berlayar secara itu. Itu mari kita bahas juga. Jadi pelabuhannya apa kalau misalnya itu kemudian kita bicara ada pelabuhan pengumpul, bisa dalam konteksnya adalah lintas provinsi, bisa lintas provinsi juga bisa, seperti di mana di Bolga itu kan pelabuhan pengumpul. Pengumpul dia lintas provinsi dia. Karena apa yang lakukan siapa? PT Pelindo. Jadi yang ngelola pusat. Ya, sudah. Jadi hanya dalam negeri saja, atau memang pelabuhan yang misalnya pengumpan. Pengumpan itu misalnya boleh dilakukan oleh provinsi, boleh dilakukan oleh kabupaten kota. Tapi kalau pengumpul hanya dilakukan oleh provinsi minimal atau nasional kalau memang dia lintas provinsi. Jadi itu ada kaitannya juga dengan kewenangan untuk itu, dan kemudian dengan si pengelolanya. Kalau pengelolanya itu diberi kepada swasta, swasta nggak begitu suka ketika bicara misalnya pengumpan, karena hanya lintas pendek gitu, dia nggak terlalu suka. Tapi kalau ketika dia bicara masih dalam negeri tapi bisa lintas provinsi, dia sangat suka. Nah itulah, tapi itu kewenangannya sudah kewenangan dari nasional, dari Hubla. Nah sementara kalau provinsi hanya lintas kabupaten kota kan, dia hanya bisa jadi pengumpul saja atau umpan juga gitu. Itu harus dipahami. Jadi jangan sembarangan membuat itunya. Kalau supaya laku gimana? Supaya laku ya pelabuhan utama. Kalau pelabuhan utama itu ya laku pasti. Artinya apa? Maksudnya kawasan Indonesia menjadi laku. Jadi kenapa? Karena orang langsung bisa ekspor impor. Misalnya, tapi kan itu masih cita-cita besar, effort yang luar biasa. Karena untuk di Bantaeng itu, untuk Bantaeng untuk perencanaan Bantaeng, coba saja untuk Bantaeng. Mana nih Bantaeng? Ini adalah Bantaeng, ada lokasi yang misalnya Bantaeng, lalu Banselayar, Bulukumba, Sinjai, Bone. Bantaeng ada namanya Pelabuhan Bantaeng Bontahin, Bu ya, Bontahin ya. Dia pelabuhan pengumpul sekarang ini. Ada satu ini. Apakah itu yang mau ibu naikkan statusnya menjadi pelabuhan utama? Saya nggak tahu ya, apa baru lagi. Kabupaten Banteng namanya Pelabuhan Banteng atau Bontain ya. Halo Banteng, bener nggak itu? Iya dengar Pak. Iya. Yang Bapak maksud tadi itu lain Pak lokasinya. Jadi dia lokasinya bukan di dalam kawasan yang tadi Bapak bilang. Jadi yang ini di dalam kawasan yang mau bangun. Iya, yang saya maksud ini yang di dalam kawasan Pak. Yang tadi Bapak maksud itu bukan di dalam kawasan, tapi di perbatasan antara Jeneponto Bantaeng.
Oke, jadi jauh dari kawasan. jadi ini Ibu ingin membangun pelabuhan baru kan? Iya, Pak. Nah, apa yang Ibu membangun? Karena ada fungsi pelabuhannya sebagai pelabuhan utama. Saya ulang lagi nih, sebagai pelabuhan pengumpul atau sebagai pelabuhan pengumpan. Kalau lihat Kalau dari kalau lihat dari sebentar, FS-nya, Pak, sebentar, sepertinya sebentar. utama, Pak. Nah, kalau utama berarti nanti bisa langsung ke luar negeri, bisa aksesnya pelabuhan baru itu harus Iya, masuk ke dalam rencana induk pelabuhan nasional. Itu perlu perlu effort dulu adalah masuk ke dalam konteks perencanaan pelabuhan nasionalnya dulu. Kalau nggak ada ya jangan ngimpi. Gitu. Jadi jadi yang sementara ini ada dengan Banteng itu baru namanya pelabuhan Bontain itu. Kalau itu mau dinaikkan statusnya menjadi pelabuhan utama, itu masih memungkinkan karena sudah masuk ke dalam rencana induk pelabuhan, dia ada di situ. Artinya tinggal statusnya saja dinaikkan. Sementara ini kan dia PP. iya. PP itu adalah pelabuhan pengumpul yang Cum- dikelola mungkin hanya provinsi kalau lintas kabupaten kota ya, atau bisa juga dia lintas provinsi dikelola oleh 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 tadi yang saya bilang angka apa Pelindo, karena dia memang lintas iya. provinsi. Pelabuhan pengumpul yang lintas provinsi. Iya, Yang terjadi cuman kalau seperti itu. yang tadi itu Pak, yang pengumpul itu pelabuhan pengumpul jauh dari kawasan, sementara kami Ya, fokus untuk enggak, poinnya, pengembangan kawasan. maksudnya poin saya adalah ini kan berarti lokasi baru kan. Iya Pak, iya, Nah, siap. kalau lokasi baru harus daftarkan dulu di dalam Kementerian Hubungan Laut, Dirjen Hubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Iya, Masuk sudah ke Pak, sudah. sudah Eh, belum masuk kan? ka- kami dapat data dari kemarin, apa, pengelola kawasan, katanya sudah FS-nya juga Tapi sudah belum ada. masuk kan? Belum masuk kan? Halo, belum masuk kan tapi kan? Tunggu Pak, tunggu. Sepertinya belum Pak Gatot. Belum, ya karena Ya. belum masuk dalam peraturan keputusan Menteri Perhubungan harus masuk ke situ. Oh iya, siap Pak, nanti di Jadi, ini. jadi itu dulu baru setelah itu masuk barulah kita bicara buat iPro-nya. Jangan buat iPro tapi sudah belum ada belum ada penetapannya sudah kita jual-jual. Jadi harus ada penetapan dulu Pak, baru buat Betul, iPro-nya. betul. Terus kan sekarang posisinya kami sudah buat iPro-nya. Nah itu dia. Jadi ini bicara berarti ibu ngomong kosong. Maksudnya begini Pak, maksudnya kayak gini Pak, sambil jalan. Saya buat Iya, iPro-nya, makanya. sementara lagi ngurus ke itu penetapannya kayak gitu. Makanya kan saya bilang bolak-balik daerah yang nggak punya kawasan industri yang membuat itu effortnya luar biasa. Ini aja yang sudah punya kawasan industri Kiba aja sudah punya kawasan industri sudah dari 2016 harusnya sudah mempropos itu, ini aja sudah setengah mati kayak gini kan. Iya Pak. Jadi Pak Gatot, Bu Kadis, mungkin saya kasih saran, mungkin dikasih waktu khusus kita diskusi lah dengan Bantaeng terkait dengan pengawasan kawasan industrinya. Kan memang di sana kan sudah ada pengelolanya, nanti pengelolanya yang kembangkan ya betul 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 Pak. pelabuhannya, ipalnya, infrastruktur di dalamnya. Betul Pak, karena ini Banteng ini Kemudian pemenuhan kan lahannya kan belum memenuhi 50 hektar. memang ini Banteng itu memang ini Pak persoalan yang mendarah daging ini dari 2016 ini memang harus kita sambil ngopi sambil makan ikan bakar ini. Cuma agak sumir Pak Perpresnya Pak Gatot, karena di apa namanya menjelaskan kawasannya Bantaeng, tapi di penjelasan di halaman lainnya itu menjelaskan terkait dengan kawasan industri Takalar. Nah, Ada dua Banteng dan Takalar kan konteksnya bukan pemerintah. Pak, yang satunya itu ada di Luwu Timur, Ihip, Wali Pak. Yang Banteng ada Pak namanya kawasan industri Banteng yang ada di PSR. Ada Pak, ada. Tapi di penjelasan halaman lain di Perpres itu ada masuk Takalar yang di peta wilayahnya itu, petanya itu di bawah itu, yang masuk itu justru bukan Banteng tapi Takalar. Nah, mesti diklarifikasi juga ini Perpres. Boleh aja sih, boleh Pak, boleh. Iya Pak, tidak konsisten ya. Di satu sisi menyebutkan Banteng di atas, di halaman berikutnya itu menyebutkan terkait dengan Takalar. Karena mungkin karena salah itu kan sebelah-sebelahan kali ya. Copy paste seperti ini. Atau apa? Iya boleh juga. Kalau saya saran, Kadis kita cari waktu khusus lah bahas terkait dengan kawasan. Karena sayang, karena sudah ditetapkan sebagai kawasan industri. Berarti sudah menjadi apa namanya maksudnya sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Sayang juga kalau tidak berjalan. Ya sepakat itu Pak Jan. Sedikit mungkin Pak Gatot. Harus perlu proaktifnya dari Banteng untuk kemudian melihat. Ya itu dia. Jangan diam aja. Iya. Sedikit mungkin Pak.
Iya, silakan. Ditambahkan ya. Terima kasih kesempatannya. Jadi kami mungkin sampaikan juga bahwa Kiba di Bantaeng ini sudah 2 pengelola. Jadi ada PT Basic dan ada Bantaeng Industri Park. Yang kami dapat info bahwa Wadi Industri Park ini sudah keluar Yukinya, Pak Gatot. Jadi untuk kenapa kita mengusung ini pelabuhan? Pertama, kami dengar juga pernah kami Kementerian Perhubungan bahwa Menteri Rumah Tangga nanti Pak Sandi yang ada kawasan industri, belum ada kawasan industrinya, tapi sudah ada pelabuhannya. Itu di Kalimantan kalau tidak salah. Sedangkan kita di Bantaeng ini ada kawasannya, pelabuhannya yang tidak ada. Jadi kami berinisiatif untuk mengusung ini dengan catatan bahwa tanggal berapa ini hari? pengelola kawasan industri yang 2 ini, 2 perusahaan, satu 28 perusahaan swasta murni dan kedua yang BUMD, itu bisa bekerja sama dan mencari investor untuk bagaimana membuat ini pelabuhan di Bantaeng. Itu mungkin tambahan kami, Pak Gatot. Terima kasih. Iya, jadi Bapak ingin mengembangkan Banteng kan sebenarnya kan dengan 28 kan, tetap kan. Jadi pelabuhan itu sebagai infrastruktur pendukung dari kawasan industri kan. Itu clear ya, satu ya. Kedua, sebentar dulu nih. kesalahan Saya selama koordinasi dulu ini, Eva ini. kesalahan selama ini dengan Wadi adalah karena Bapak kan terlalu lama. Saya Sementara koordinasi dulu. Wadi Bisa kesambil kebijakan ini kasih Eva orang yang oleh lebih rota. kementerian juga, oleh pusat juga yang kemudian Sementara ini tadinya hanya untuk kalau kawasan saya hanya untuk buat pengolahan kasih industri Eva kita mandi saja, kantor tapi ya. lama-lama hanya karena kelamaan Iya, Bapak gue Banteng. kasih Eva 30% yang ada di 30% di luar. Cuma nanti Ini kan jadi masalah dua-duanya nih. Karena apa? Karena ini semuanya mencoba bergerilya karena dari Ki banyak kelamaan, sementara Wadinya karena punya duit banyak, dia lebih mempropos itu lebih cepat dia itu menjadi kawasan industri. Plus dia nggak mau digandeng sama Bapak kan. Dan sama ini kan Kiba mau coba gandeng Wadinya nggak mau kan gitu, karena duitnya banyakkan dia gitu kan. Harusnya kan dari dulu kan kerja melakukan kolaborasi dengan Wadi dengan yang tadinya hanya smelter saja. Tapi ini sekarang sudah keberacun semuanya. Ya itulah sekali yang saya bilang ini sudah keberacun sekarang bagaimana caranya? Kalah nggak Bapak sebagai BUMD yang sahamnya dimiliki semuanya oleh pemerintah kabupaten. Nah, inilah ananya momentum kita. Yang pasti Huadi itu pasti mari kita lihat celahnya mana yang bisa kita buat dalam rangka apa. Nanti kawasan industri itu tetap pada melihat kepada Kiba, asal Kiba juga cepat dan Kiba lebih banyak fasilitas sarana prasarananya yang dibuat. Mari kita rumuskan bareng-bareng gitu. Karena ini kita kan sebagai mewakili pemerintahan, masa kalah sama swasta gitu. Ya, walaupun duitnya banyakkan dia gitu kan dan langkahnya cepat progresifan dia ya. Ya gimana lah sudah dari berapa ini kan sudah berapa bupati loh ini saya ngelihat ini masa mau kita nafikan begitu saja kan akhirnya harus kita carikan langkah baru. Makanya tadi saran Pak Kadis benar itu, kita harus ngomong khusus ini mau ngapain, betul-betul harus kita strateginya lebih tajam dan akurat ini untuk ke depannya. Saya sepakat ini. Jadi sudah dari 2016 sampai sekarang nggak jalan-jalan, sekarang masuk lagi ke dalam PSN juga, dalam RPJMN-nya Pak Prabowo, tapi ternyata juga ada masalah kesalahan tadi menempatkan yang di mananya lokasinya ketika digambar kan, tapi kemudian kita ingin membuat sesuatu terobosan di saat pesaing kita lebih dulu unggul karena memang dia juga bermain di pusat juga cepat karena dia juga PMA gitu kan. Akibatnya juga dalam rangka dulu mendukung program smelter gitu kan begitu hilirisasi juga kan jadi akhirnya jadi serba ini nih tapi kan jangan kalah set dong ataukah nanti kita nih dalam diskusi berikutnya apakah mau kita rubah Kiba ini jangan bermain smelter gitu kawasan industri yang bukan smelter misalnya kawasan industri yang dalam rangka mengolah keunggulan lokalnya Banteng misalnya smelter biarpun kita kasih dari Huwadi kita kasih kan bisa kita lakukan perubahan itu lalu kita punya pelabuhan juga dalam rangka mengolah sektor strategis unggulannya Banteng atau provinsi. Mari kita rubah positioningnya. Kita jangan head to head dengan bermain dengan hanya smelter saja. Biarin aja smelter kasih Wadi yang Cina itu. Gitu kira-kira. Mari kita bahas nanti sambil ngopi lah sama Pak Adis ini. Demikian Pak. Ya Pak, sepakat Pak.
Jadi Gatot. kami dari Kabupaten Banteng berterima kasih, ada beberapa masukan yang bisa yang menjadi PR bagi kami, dan kami berharap bahwa nanti akan ada pertemuan yang mempertemukan khusus Kabupaten Banteng dengan Bapak. Ya. Nanti atas budi baiknya Pak Kadis, Pak Sani. Iya. Saya kira hanya itu Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sepakat Pak Gatot. Mungkin bisa didiskusikan terkait dengan joint venture yang pengelola kawasan industrinya, dicarikan joint venture untuk membangun infrastruktur di dalam kawasannya. Iya, iya, lihat mereka kayaknya nggak hubungannya nggak mesra-mesra amat kayaknya. Harus mesra Pak Gatot, harus bucin. Mari perlu waktu khusus ini memang Pak. Oh siap. Nanti kami menyesuaikan Bu Kadis untuk diskusi khusus biar lebih fokus. Siap Pak. Saya ralat sedikit. Saya nanti Kadisku marah kalau Pak Kadis Nah, bilang saya aminkan kita aja. Kuaminkan di dalam hati tadi Pak, kita tidak dengar. Tidak di sini, aminkan mungkin di sini. Doa Iya. itu. Iya. Amin. Siap Pak. Siap. Banyak orang dengar ke. Iya, Siap. kalau gitu saya panggil Bu Bupati ya, Ibu Bupati. Amin. Saya lebih kencang aminnya kalau itu Pak. Iya. Amin. Saya yang kencang. Ya, makasih Pak Kadis. Makasih banyak. Makasih Pak Gatot. Ya, mungkin untuk yang terakhir Pak Gatot sebagai closing statement sebagai Master iPro bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Apa kiat-kiatnya lagi untuk ke depan untuk dieksekusi sebagai proyek strategis daerah bagi pengembangan investasi di Sulawesi Selatan, Pak Gatot? Saya persilakan Pak yang terakhir. Poinnya jangan salah fokus ketika melihat sektor unggulan Bapak dan Ibu. Karakteristik wilayah Bapak Ibu kuasai, itu satu salah fokus. Kedua, ketika sudah dapat itu, mari dibahas dengan seluruh perangkat daerah. Jangan cuma sendirian. Jadi kalau sendirian itu kayak orang terkucil gitu kan. Laporkan kepada kepala daerah, laporkan kepada DPRD. Ini perlu regulasi seperti ini. Lalu setelah itu mari kita lihat, setelah dapat itu mari kita sesuaikan dengan secara kepentingan nasional. Kalau memang itu secara nasional masuk, sanatnya masuk, ya udah ngapain lagi kita ragu-ragu. Itulah yang harus kita rumuskan. Jadilah nanti iPro, PSD. iPro berupa PSD-nya daerah. Demikian Pak. Mungkin demikian Pak. Izin Pak Kadis, saya serahkan untuk statement terakhir dari Pak Kadis lagi sebagai closing acara hari ini. Tidak ada closing statementnya, nanti kita berdiskusi lagi. Yang penting Pak Gatot siap. Terima kasih Pak. Mungkin selalu siap demikian Pak. acara hari ini. Ya, bersyukur kalau Pak Gatot siap. Saya berharap acara hari ini memberi keberkahan bagi investasi di Sulawesi Selatan, memberi hawa segar bagi kondisi penanaman modal di Sulawesi Selatan. Mungkin demikian, dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah, acara hari ini ditutup secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Gatot.